Baik, yang terhormat Ibu Mutia Farisa ya, selaku penulis buku MSDM dan Etika Bisnis. Dan yang terhormat juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan yang saya cintai mahasiswa di lingkungan Universitas Bina Insani. Satu hal yang menjadi agenda atau satu hal yang menjadi eh, kegiatan yang harus dilaksanakan di Universitas Bina Insani adalah kaitannya dengan membangun suasana akademik. Nah, suasana akademik itu merupakan kegiatan atau suasana yang diciptakan untuk mendukung, untuk membantu proses pembelajaran di perguruan tinggi ini tuh sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari Bina Insani. Karena diharapkan melalui suasana akademik terjadi interaksi secara akademik, baik itu antara dosen dan juga mahasiswa. Nah, bedah buku itu merupakan salah satu bagian dari kegiatan eh, yang dibangun atau untuk mendukung atau mensupport proses pembelajaran di lingkungan Bina Insani. Nah, hari ini kita akan bersama-sama, nanti akan disampaikan secara langsung oleh penulis buku yang bertajuk tentang MSDM dan etika bisnis ya, Ibu ya, kalau tidak salah, merupakan bagian dari implementasi yang di mana buku tersebut merupakan yang nantinya juga akan digunakan dalam materi bahan ajar juga yang menjadi salah satu dari sub materi juga bisa. Nah, itu juga akan menjadi hal-hal yang baru buat teman-teman. Karena bagaimanapun penulisan buku itu atau bedah buku ini bertujuan adalah satu, yang pertama adalah terjadi atau ada transfer knowledge tentang buku tersebut, apa yang dimaksud dengan MSDM, apa yang dimaksud dengan etika bisnis, bagaimana integrasinya, bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran, itu akan disampaikan atau ditransfer oleh penulis. Dan kenapa buku ini sampai tertulis? Itu adalah bagian dari tujuan dari buku ini. Nah, tujuan dari bedah buku ini tentunya atau diharapkan mampu memberikan knowledge atau hal baru, pengalaman baru buat teman-teman sebagai mahasiswa, karena dalam belajar itu tidak selalu dari bahan ajar referensi utama, tetapi harus disupport dari beberapa hal, salah satunya penelitian, PKM, dan juga riset-riset yang lainnya yang disusun ulang menjadi sebuah buku. Nah, tetapi seperti konteks dari awal disampaikan bahwa bedah buku ini kan tidak hanya menerima knowledge atau mendapat pengetahuan baru, tetapi ini merupakan ajang diskusi juga. Nah, karena bedah buku itu akan disampaikan oleh penulis yang bersangkutan dan perlu ada masukan, perlu ada kritisi, perlu ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, yang tadi saya sampaikan, apa kaitannya MSDM dengan etika bisnis? Nah, itu teman-teman bisa tanyakan karena hal ini penting, karena hal penting dan inilah ajang untuk bisa melakukan sama-sama memberikan knowledge baru, sama-sama memberikan insight baru dalam mempelajari sebuah buku. Nah, selain itu, tujuan dari bedah buku ini kan tidak hanya sekedar mengenalkan ya, tidak hanya sekedar mengenalkan buku itu ditulis, tetapi kita juga akan mengenal lebih dekat pakar atau penulis tersebut. Tentunya diharapkan memang buku ini ditulis oleh eh, dosen atau pakar yang sesuai dengan keilmuannya atau sesuai kepakarannya. Kenapa hal ini penting? Ya karena terkait dengan konten, terkait dengan isi buku itu, makanya perlu dibedah gitu ya. Perlu dibedah bukan berarti dibongkar atau disalahkan, tidak, perlu dikaji. Misalnya bab per bab itu apa manfaatnya, apa relevansinya dengan mata kuliah lain, apa relevansinya dengan perkuliahan atau praktek nantinya di lapangan itu perlu disampaikan atau perlu ditanyakan. Eh, dengan harapan nanti akan memperkaya baik kepada mahasiswa dan juga kepada penulis. Karena penulisan buku itu tidak berhenti sampai hari ini, biasanya akan berlanjut seri-seri berikutnya atau chapter-chapter berikutnya. Nah, buku juga harus update. Mungkin kita berbicara MSDM, berbicara etika bisnis itu sudah memiliki atau sudah banyak buku-buku yang beredar di luar sana. Tetapi kalau buku itu ditulis kembali, berarti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang memang update. Karena buku itu tidak boleh harus sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi saat ini, maka muncullah buku-buku baru yang lebih
sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi tidak bisa buku itu kita berpacu pada satu buku, tapi sudah tidak sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itulah pentingnya kita belajar, kita mendapatkan pengalaman melalui bedah buku ini. Nah, saya berharap teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa Bina Insani, bisa mengikuti dari awal pertengahan hingga akhir, menyimak benar-benar karena mata kalau dilihat dari tajuk bukunya ini akan dipakai untuk semua program studi ya. Program studi artinya ada etika bisnisnya, ada manajemennya, dan tentunya perlu dipahami karena nantinya suatu saat teman-teman kan akan terjun ke lapangan, bisa bisa merasakan bahwa ilmu yang kita dapatkan atau dari buku yang kita baca itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya bermanfaat buat masyarakat. Eh, saya hanya menyampaikan selamat mengikuti kegiatan bedah buku ini. Banyak hal positif yang bisa kita ambil. Dan silakan, tadi disampaikan seperti apa disampaikan oleh Pak Takrim, silakan untuk bertanya, silakan untuk apa namanya mengulik buku-buku yang akan disampaikan oleh narasumber Ibu Mutia Fariza ya Ibu ya. Oke baik, tidak berpanjang kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan hari ini dan semoga memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Waalaikumsalam kembalikan ke Pak Takrim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kristiana Widiawati atas sambutannya. Sama-sama, Pak. Ya, selanjutnya, nah kita masuk ke pokok ya pembahasan kita pada hari ini, inti atau poin yang akan kita dengarkan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan sedikit ya CV atau kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau adalah Mutia Fariza. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya yaitu di tahun 2015 pada Universitas eh, Islam ya Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan S2-nya atau magister di Universitas Mercu Buana, Jakarta pada tahun 2016 sampai 2018. Program studinya yaitu Magister Manajemen Konsentrasi MSDM. Nah, tentunya sangat relate dengan materi kita hari ini ya, teman-teman, yaitu terkait dengan SDM. Kemudian kalau pengalaman bekerjanya ini terlalu banyak, jadi saya ambil tiga terakhir aja ya, Bu Muti ya. Kalau kita sebutkan nanti sampai akhir nanti nggak habis-habis. Siap, siap, Beliau Pak. pernah menjadi pustakawan di Stikes Mahardika Cirebon ya di tahun 2021 sampai 2022. Beliau juga merupakan pengajar online ya di Universitas Terbuka dari tahun 2019 sampai sekarang. Selain itu juga beliau sekarang aktif sebagai pustakawan dan sebagai dosen di Universitas Catur Insan Cendekia yang ada di Cirebon mulai tahun 2022 sampai sekarang. Ini pengalaman beliau tentunya masih banyak. Selanjutnya yaitu berorganisasi. Nah, beliau juga pernah ya menjadi eh, wakil sekretaris jenderal Somal ya tahun 2016 sampai 17, anggota Sobat Budaya tahun 2017 sampai 18, kemudian anggota Tari Kirana Nusantara dari tahun 2017 sampai 2020 dan pernah menjadi sekretaris Persatuan Sri Kandi Kreatif Indonesia di tahun 2022 sampai sekarang ya. Jadi masanya masih berlaku sampai tahun 2027. Ya, ini sedikit CV yang tentang narasumber kita pada pagi hari ini ya. Tentunya dengan CV atau pengalaman yang beliau miliki sangat berhubungan dan sangat relate dengan materi kita hari ini yaitu terkait dengan MSDM ya Bapak Ibu dan juga etika profesi. Nah, teman-teman ya saya menyebutnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu atau teman-teman ini kan anggotanya buat umum ya. Jadi silakan nanti apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan ya pendapat atau misalkan apa yang teman-teman merasa ingin tahu silakan nanti disampaikan eh, ke narasumber kita Ibu Mutia Fariza. Beliau adalah dosen aktif di Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon. Baik, tidak panjang kata dan tidak panjang mukadimah, langsung saja kita persilahkan narasumber kita, Ibu Mutia Fariza untuk menyampaikan materinya. Ya, mungkin teman-teman bisa memberikan reaksi tepuk tangan kepada beliau ya. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Mutia ya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Takrim selaku moderator hari ini, dan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Dekan, Ibu Kristiana Widiawati. Terima kasih Ibu untuk arahannya kegiatan bedah buku yang dilaksanakan hari ini. Jadi saya juga dapat insight dari Ibu ya terkait bedah buku itu juga harus direlatekan dengan berbagai macam aspek ya, Bu. Salah satunya juga ke media pembelajaran gitu ya. Ya memang itu juga tugas kami selaku dosen, buku direlatekan dengan RPS itu menjadi suatu hal yang konkret saat ini. Oke, selamat pagi semua teman-teman dari Universitas Bina Insani dan Universitas Catur Insan Cendekia juga hadir, dan dari peserta webinar umum bedah buku hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih kesempatannya buat saya untuk bisa sharing di sini, sharingnya Pak Takrim. Jadi boleh tanya, kalau saya juga kurang boleh Pak Takrim juga boleh tambahkan, barangkali ada peserta lain boleh menambahkan. Oke. Boleh share screen-nya. Ya, sebelum masuk sebenarnya ke ranah pembahasan kita hari ini, saya mau infoin dulu ke teman-teman semua di sini, ke Bapak Ibu peserta webinar di sini, tentang kenapa sih kita itu, apa sih korelasinya antara SDM dengan etika bisnis dan etika profesi. Apalagi saat ini menarik sih tema yang diberikan oleh tim eh, Universitas Bina Insani, ada era generasi Z. Jadi pas banget teman-teman mahasiswa saya juga di sini adalah mungkin mahasiswa Pak Takrim juga generasi Z ya Pak, generasi Gen Z Betul gitu. Bu, Gen Z Nah, Bu. ya jadi ini untuk mempersiapkan apa ya, secara aset ilmu gitu ya, aset ilmu dan pengalaman gitu. Nah ini bisa juga diterapkan buat teman-teman semua di sini. Nah sebelum masuk ke dalam pembahasan, jadi ini saya mau kutip dulu ada dua jurnal dari Jurnal Business Management dan Informatika tahun 2022 yang ada judulnya itu tentang The Intention of Generation Z to Apply for a Job. Jadi apa sih intensi generasi Z itu melamar kerja? Nanti ini akan apa namanya, sangat berkaitan dengan materi yang akan disampaikan yang ada di dalam buku ini. Ada 5 faktor intensi atau ketertarikan gitu Gen Z melamar kerja. Yang pertama itu dukungan perusahaan. Yang kedua itu lingkungan kerja. Yang ketiga fleksibilitas kerja. Yang keempat kompensasi finansial secara langsung. Dan kompensasi finansial tidak langsung. Itu menurut hasil penelitian yang ditulis oleh Insani, Fitri Nurkamar, dan kawan-kawan. Itu ada, boleh, kalau mau artikelnya nanti boleh saya share. Kalau mau cari sendiri juga boleh, itu free access. Itu dari Jurnal Business Management dan Informatika. Kemudian jurnal yang kedua, itu ada dari Inovatif, Journal of Social Science Research tahun 2024, yang mana judulnya itu tentang strategi MSDM untuk meningkatkan etos kerja karyawan Gen Z di Kota Denpasar. Kebetulan penelitiannya ini dilakukan di Kota Denpasar. Nah, isi penelitiannya itu, jadi gimana sih etos itu kan semangat kerja gitu ya, etik etik dalam bekerja juga generasi Z untuk meningkatkan semangat kerjanya. Jadi yang pertama dari hasil penelitiannya itu adalah program pelatihan yang berkelanjutan. Jadi anak-anak Gen Z itu pengen banget ada program pelatihan yang berkelanjutan gitu. Terus kemudian yang kedua, bagaimana sih menerapkan kebijakan yang fleksibel. Nah, dari penelitian 1 dan 2 ini sama-sama ada kata yang sama, yaitu fleksibilitas. Jadi anak Gen Z itu cenderung lebih suka hal-hal yang fleksibel. Terus yang ketiga itu alat digital untuk komunikasinya, jadi agar lebih efisien. Terus yang selanjutnya dari hasil penelitiannya itu bagaimana sih si perusahaan atau organisasi itu bisa mengembangkan sistem penghargaan yang tadi di jurnal yang pertama itu finansial secara tidak langsung, ada reward ya kan, ada achieve apa sesuatu, entah say thanks, pengakuan, promosi dan lain-lain. Terus yang terakhir ada program kesejahteraan secara mental dan fisik. Itu menurut jurnal penelitian yang kedua. Jadi itu perantara dari saya. Kenapa sih kita ngambil subtema tentang ini? Jadi biar ada sinkronisasinya, penelitiannya ada yang terupdate tahun 2022, 2024, dan masih banyak banget penelitiannya bisa teman-teman cari. Oke, hari ini
kita masuk ke bedah buku saya selaku penulis kedua dan saya sudah berkoordinasi juga, jadi saya izin mewakilkan dari 3 penulisnya juga, ini dari dosen-dosen juga dari beberapa kampus yang berbeda. Jadi judul buku saya sesungguhnya itu Etika Bisnis di MSDM, bagaimana membangun integritas dan tanggung jawab gitu ya. Nah, boleh selanjutnya. Nah, jadi ini saya bikin 5 bab karena memang di dalam buku tersebut ada 5 bab. Bab pertama itu mengenai etika bisnis dan perannya dalam MSDM. Ini saya nanti quotes-quotes inti-intinya aja dari setiap bab gitu ya. Lalu yang kedua, bab kedua itu mengenai ada landasan teoritis dalam etika bisnis gitu ya. Di sini bisa dianalogikan etika bisnis itu dalam sebuah perusahaan or organisasi gitu. Jadi nggak yang namanya bisnis pasti ada bisnis profit, ada bisnis non profit gitu ya. Organisasi pun sama. Tapi tetap yang poin utamanya siapa sih yang menggerakkan bisnis itu kan human atau SDM gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, bab ketiga itu mengenai memahami integritas dalam MSDM. Selanjutnya bab yang keempat kita akan bahas tentang tanggung jawab bisnis stakeholder. Jadi ada bisnis itu bertanggung jawab ke stakeholder siapa aja sih gitu. Selanjutnya di bab yang terakhir itu ada mengatasi tantangan etika bisnis. Di sini nanti ada beberapa hal bagaimana sih bisnis itu menghadapi tantangan dalam eh, etika ya, dalam konteks etika gitu. Nah, lalu dari kelima bab ini maaf belum kita kaitkan dengan etika profesi di generasi Z, gitu ya, di generasi Z ini. Jadi dari 5 ini nanti akan ada conclusionnya, 5-5-nya ini apa sih hubungannya dengan etika profesi di generasi Z, gitu. Oke, boleh ke bab yang pertama. Nah, ini poin utamanya, etika bisnis dan peranannya dalam MSDM, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di bab itu ada beberapa halaman, tapi saya ambil poin utamanya. Ada 2 hal perannya MSDM di etika bisnis. Yang pertama itu gimana sih cara memperlakukan karyawan. Nah, yang kedua, apa sih manfaatnya ketika bisnis itu menerapkan etikanya, gitu ya. Dalam sebuah bisnis menerapkan etika bisnis. Yang pertama, cara memperlakukan karyawan itu udah pasti adil, gitu ya. Tidak ada yang namanya diskriminasi, tidak ada unsur like and dislike. Mungkin sering sekali like and dislike itu sering, atau ya mungkin juga terjadi di dalam sebuah bisnis atau di dalam sebuah organisasi unsur office politik gitu ya. Jadi tapi seidealnya cara memperlakukan karyawan itu harus adil. Dalam hal apa? Dalam hal kinerjanya harus objektif gitu ya. Terus kemudian yang kedua, menghormati hak-hak karyawan. Ini sudah jelas. Jangan sampai kita kasih tugas-tugas, kerjaan-kerjaan, tapi hak-hak karyawan kita singkirkan. Ya betul Pak, tidak boleh subjektif, objektif ya. Objektif itu bisa dinilai dari apa sih? Sederhana dan simpelnya adalah kinerja. Ya, kalau dalam segi SDM itu kinerja. Kalau secara lebih objektifnya lagi, seyogyanya, idealnya kalau dalam sebuah ya, perusahaan atau organisasi itu ada KPI. KPI bisa dilakukan biasanya per tahun gitu. Oke, terus selanjutnya cara memperlakukan karyawan itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Inklusif itu apa sih maksudnya menyeluruh. Jadi sistem menyeluruhnya kepada siapa? Tidak hanya buat staf utamanya aja lingkungan kerjanya, tapi untuk sampai maaf ini ya, sampai ke office boy-nya, sampai ke cleaning service-nya itu semuanya harus diciptakan lingkungan kerja yang mereka merasa comfort, merasa aman, merasa nyaman di lingkungan kerjanya. Oke, selanjutnya, kemudian apa sih manfaat gitu ya menerapkan etika bisnis ini gitu ya. Nah, ini nih perannya di dalam MSDM. Yang pertama, ketika bisnis sudah menerapkan etikanya gitu ya, yang pertama pasti akan ada yang namanya puas dalam diri karyawannya. Ketika dia puas, gitu ya, puas itu ya karena merasa dia diadil, merasa hak-haknya terpenuhi, gitu ya, kerjanya juga comfort zone, nyaman, gitu. Nah, dia akan timbullah loyal. Loyal itu apa sih maksudnya? Setia, setia terhadap pekerjaannya, setia terhadap perusahaannya. Nah, ketika sudah ada ini
insya Allah sih roda organisasi akan terus dinamis gitu ya. Ketika orang udah puas, sudah loyal, karena gini, PR-nya di HRD gitu ya, di bagian SDM itu, ketika perusahaannya itu keluar masuk karyawan itu sulit. Kenapa? Yang pertama, waktu. Ketika orang baru lagi, otomatis dia harus belajar lagi kan, harus adaptasi lagi sama lingkungan kerjanya. Jadi harus dikasih treatment, dikasih uji coba, masa percobaan 3 bulan, dan itu waktu. Sedangkan organisasi terus berjalan gitu. Orang luar nggak peduli apa yang terjadi dalam internal perusahaan atau organisasinya. Yang orang luar atau masyarakat tahu perusahaan ini harus, misalnya kalau dalam segi perusahaan produksi gitu ya, apa namanya, kuliner, ya harus terus jualan gitu. Tapi kalau dari jasa ya harus terus mengeluarkan jasa-jasanya untuk konsumen atau masyarakat. Mereka nggak ada yang peduli apa yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, ini dia pentingnya kalau etika itu diterapkan dalam bisnis. Jadi puas sama loyal untuk si karyawannya atau orang yang bekerja di dalamnya. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan kinerja ini juga sudah sangat apa ya, terkait gitu. Ketika dia udah puas, udah loyal, otomatis produktivitas kinerjanya meningkat gitu ya. Ya udah, dia nggak akan merasa tidak enak ketika semua udah dipenuhi, terus dianya leha-leha. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu, mereka haknya udah dipenuhi, semua kerjanya juga sudah nyaman lingkungannya, tapi apa namanya, pribadi orangnya, individunya leha-leha, males-males, jadi produktivitasnya menurun. Ada aja orang yang kayak gitu. Tapi nah, ini perannya manajemen sumber daya manusia di sini yang penting. Dia harus mulai peka. MSDM itu harus mulai peka terhadap orang-orang seperti ini. Jangan sampai orang seperti ini bisa nularin ketidakbaikannya ke lingkungannya gitu. Nah, jadi gimana cara pekanya? Ya di coaching, dikasih briefing, dikasih ya ngobrol lah gitu sama si bagian SDM-nya. Selanjutnya, pembentukan reputasi yang baik. Nah, ini manfaat etika bisnis itu ketika diterapkan, citra perusahaannya, citra organisasinya itu akan baik di masyarakat atau di umum gitu. Jadi kalaupun ia melakukan sebuah kesalahan gitu kan, nggak mungkin juga kita mulus-mulus aja dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tapi setidaknya kalau kitanya kuat di dalam internalnya, ketika kita menghadapi apa tantangan yang ya ada batu terjalan, entah berita atau sesuatu yang salah dari sistem kita, tapi kita langsung follow up ke masyarakat, ya bisa konferensi pers dan lain sebagainya. Lalu ya pasti ada sanksi dan punishment-nya, apa misalnya penggantian atau dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya manfaatnya itu mampu bertahan jangka panjang dan menghadapi tantangan eksternal. Nah, ini yang paling penting. Kan kita nggak mau ya, kita tidak berharap organisasi ataupun perusahaan yang kita bangun atau yang kita saat ini sedang berkarya di dalamnya, ketika kita masuk, baru masuk setahun, tiba-tiba gulung tikar. Atau tiba-tiba udah tutup gitu aja gitu, tanpa ada inovasi, tanpa ada upaya atau usaha. Nah, dengan adanya menerapkan etika bisnis ini, salah satunya adalah bisa mampu bertahan jangka panjang. Kenapa? Karena lebih ke arah value, nilai dari perusahaannya, etikanya, lebih terbangun di dalamnya. Jadi semua orang tuh kuat. Nah, ketika ada gonjang-ganjing mau tutup atau gulung tikar, mereka bersatu gitu. Gimana caranya agar perusahaan tetap berjalan. Nah, menghadapi tantangan eksternal itu banyak banget ya di luar sana bagi organisasi atau perusahaan. Bisa dalam hal sisi teknologi, dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan internal maupun eksternal gitu ya. Nah, ini khusus yang eksternal, kebijakan mungkin sekarang kalau di dunia pendidikan menterinya baru, mungkin nanti ada apalagi peraturan baru apalagi yang berubah. Nah, tapi kalau kitanya sudah kuat di dalamnya, kita mampu menghadapi tantangan eksternal tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya boleh. Oke. Nah, di sini ada landasan teoritis etika bisnis. Ini sedikit ini aja ya buat informasi ke teman-teman. Jadi kalau kita menulis sesuatu, sama halnya ketika kalian menulis makalah gitu, pasti ada yang namanya bab 2. Teorinya itu tentang apa sih gitu ya. Nah, di dalam buku ini teori dari etika bisnisnya yang diambil adalah etika normatif gitu. Etika normatif itu terdiri dari apa aja? Utamanya ada 3. Deontologi, konsekuensialisme, dan kesejahteraan gitu. Apa sih deontologi? Nah, deontologi itu etika normatif yang mana
kewajiban moral itu mutlak. Moral itu mutlak, nggak boleh dia pokoknya ketika menerapkan etika normatif deontologi itu moral moral nomor satu. Contohnya misal ketika yang bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia gitu ya. Walaupun misal ketika kita nggak usah lah, contohnya ini contohnya, eh, kita nggak usah lah kayaknya pakai apa namanya BPJS gitu, atau nggak usah lah kita nerapin tunjangan, udah gaji pokok aja yang dikasih misal gitu. Nah, secara hak asasi manusianya gitu harusnya sih ada, harusnya sih harusnya itu peraturannya ada. Nah, ketika menerapkan deontologi ini, kewajiban moral dalam moralnya itu jangan, kita harus tetap pakai walaupun nggak ada BPJS misal, contohnya nggak ada BPJS yang diberikan oleh karyawan gitu, itu bakal nguntungin secara finansial ya perusahaan, nggak usah ngeluarin nge-spare budget buat bayar BPJS karyawan dan lain sebagainya, itu contoh. Tapi ketika etika normatif deontologi ini diterapkan, nggak boleh, kita tidak boleh mengambil hak manusia, itu kan hak asasi manusia itu, jadi gitu ya, moral itu penting kalau di deontologi nomor satu. Nah, ketika etika normatif konsekuensialisme. Nah, ini apa sih? Nah, moralitasnya itu berdasarkan hubungan sebab akibat atau akibat yang dihasilkan. Nah, contohnya apa? Misal, kalau dalam sebuah perusahaan gitu ya, dia contoh perusahaan bergerak di bidang produksi aja, produksi barang atau jual makanan gitu. Dia menurunkan. Nah, konsekuennya adalah dia itu mau naikin pembeli gitu, mau naikin kuantitas pembeli gitu misalnya, mau pembelinya semakin banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu? Oke, konsekuennya hubungan sebab akibatnya ya ini, dia nurunin harga. Oke, nurunin harga, kemudian akhirnya banyak yang beli. Nah, itu adalah etika secara konsekuensialisme, atau bisa jadi kalau dalam etikanya, oke, gajinya naik, misalnya, oke kita tawarin gaji, kita buka lowongan kerja, gajinya yang menarik gitu ya, gajinya yang beda atau menarik, atau insentif atau tunjangan yang menarik daripada perusahaan sejenis lainnya gitu. Nah, akhirnya yang ngelamar banyak, dan data dari HRD-nya pun cukup banyak, dapat beragam portofolio seperti itu. Nah, kesejahteraan, etika normatif kesejahteraan. Di sini lebih kesejahteraan karyawan ya, yang tadi adanya tunjangan, adanya reward, adanya pengakuan, mungkin promosi gitu di dalam sebuah bisnis atau dalam sebuah perusahaannya. Nah, ini yang di bawahnya itu adalah tambahannya. Secara teorinya ada teori kebajikan, kebajikan itu lebih ke arah adil yang tadi ya, yang adil. Terus kemudian ada feminis, ini kesetaraan gender. Ketika yang memberikan keputusan itu nggak harus gender ya. Kalau di sini gender itu laki-laki, tapi perempuan juga punya loh, punya insight. Kalau zaman sekarang mungkin bahasa anak sekarang POV ya, Pak Takrim, point of view gitu ya. Nah, POV dari perempuan itu tuh lebih banyak kayaknya. Nah, jadi kita kayaknya perlu deh POV dari kaum-kaum Hawa gitu. Nah, ini adalah etika normatif secara feminis. Lalu etika pluralis. Nah, pluralis itu lebih menekankan kepada dialog sama toleransi. Ada yang namanya dialog terbuka. Terus ketika ada rapat gitu, nah itu rapat juga termasuk ke dalam ketika bisnis atau organisasi menerapkan, kita ada rapat rutin mingguan per bulan. Nah, itu merupakan yang diterapkan di dalam sebuah bisnisnya adalah pluralis karena dialog terbuka untuk internal maupun apa sih kalau keluarnya, dialog terbukanya bisa testimoni, live and Q&A itu sekarang tuh lagi sering banget tuh, live live perusahaan-perusahaan juga sedang menerapkan live gitu, live IG, live TikTok yang ada Q&A. Nah, itu merupakan salah satu implementasi dari etika bisnis pluralis ini. Lalu selanjutnya ada lingkungan. Etika lingkungan ini pasti pada mungkin yang para pecinta alam, mungkin ada mahasiswa di sini yang mahasiswa pecinta alam, lebih menitik beratkan kepada lingkungan gitu ya. Jadi ketika misalnya perusahaan itu bergerak di bidang tambang atau pokoknya ESDM, mineral dan sumber daya alam gitu, dia lebih ke arah lingkungannya, bagaimana caranya biar tidak rusak alamnya, entah direboisasi atau melakukan CSR kepada lingkungan sekitarnya.
Kemudian ada etika digital. Mungkin saat ini juga sudah digaungkan oleh pemerintah juga etika digital. Tambahan dalam etika bisnis, yaitu etika digital. Jangan sampai gitu ya, ada isu baru kita dapat informasinya, terus langsung kita forward many times yang banyak di WhatsApp tuh. Nah itu kita sebagai orang yang beretika gitu ya, coba baca dulu, coba kaji dulu, coba kita jangan satu aja, misalnya dari detik.com, coba dari kontan.com, narasi.com, BBC, CBC, coba carilah banyak apakah emang benar informasi tersebut gitu. Nah itu di etika digital. Kemudian, nah itu etika secara normatif. Nah kalau dari keseluruhan ini kan secara teorinya. Nah, apa sih yang diterapin dalam bisnis etikanya? Nah, yang pertama itu ada integritas. Integritas itu sudah pasti orang itu kita sering dengar kita tuh harus punya integriti yang kuat. Nah, apa sih integriti itu? Integriti itu merupakan suatu hal yang dapat dilihat, misalnya bisa kejujuran gitu ya, rasa wibawanya kita, integritas keilmuan kita dapat dipertanggungjawabkan. Jadi segala hal yang nyangkut di dalam sebuah organisasi maupun dalam individunya. Misal organisasi itu sudah, contohnya saya izin contohin di budaya kampus ya Pak Takrim yang UCIC, karena saya di sini gitu. CIC itu punya values yang namanya grit gitu. Grit itu apa budayanya? Grit, tangguh, respectful, terus juga saling respect, entrepreneurship, accountable, sama teamwork. Nah, ketika value gritnya ini bisa tertanamkan di dalam diri dosen, di dalam diri staf mahasiswa. Nah, itu sudah mencerminkan integritas dari UCIC-nya. Seperti itu contohnya ya buat teman-teman yang ada mahasiswa CIC-nya. Nah, selanjutnya, etika terapan dalam bisnis selanjutnya adalah tanggung jawab sosial. Mungkin di sini juga teman-teman udah pernah sering dengar CSR. Coba yuk kita bikin proposal ke perusahaan, terus siapa tahu mereka punya dana CSR gitu, Corporate Social Responsibility. Nah, di sini juga etika yang CSR itu termasuk ke dalam etika bisnis gitu ya. Bagaimana perusahaan itu kan tadi ya slide sebelumnya ingin dilihat reputasinya baik, citranya baik. Nah, bagaimana sih sesuai nggak sih kegiatan yang diproposalkan dengan value atau visi misi dari perusahaannya. Nah, itu merupakan terapan bisnis dalam etika bisnis tanggung jawab sosial atau CSR-nya. Kalau misalnya sesuai proposalnya oke ya udah entah CSR dalam berupa fresh money atau berupa merchandising atau berupa eh, branding dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu metode atau caranya aja dalam menerapkan etika di CSR tanggung jawab sosial. Kemudian yang selanjutnya transparansi, ini typo S-nya kurang gitu ya, karena kita panas jadi S-nya kurang di sini. Oke, transparansi di sini pada tahu semua lah ya, transparan gitu ya, jelas gitu, semuanya terbuka gitu ya. Sekarang tuh digaungkan banget juga kan, kita butuh transparansi lah dari segi kebijakan, regulasi, keuangan, kita butuh transparansi. Nah, di dalam bisnis pun sama. Apa sih contohnya gitu ya, Bu? Apa sih contohnya kalau transparansi dalam dunia bisnis? Kalian sering dengar nggak rapat umum pemegang saham RUPS? Nah, rapat umum pemegang saham dalam bisnis yang skala besar gitu ya, mereka transparan, mereka akan selalu ada report triwulan, tahunan. Nah, itu biasanya kalau perusahaan besar tuh ada di website-websitenya mereka, laporan keuangan triwulan 1, triwulan 2 gitu. Nah, itu selalu ada, itu namanya transparansi. Dari segi, kalau udah laporan keuangan kayak gitu, dari segi keuangannya ada, dari segi kegiatannya dia juga ada. Nah, kalau dalam mahasiswa apa sih? Gitu ya, organisasi dalam mahasiswa, ya kalian aja, himpunan mahasiswa, misal bikin kegiatan, pasti suka diminta sama dosennya, LPJ-nya mana? Laporan pertanggungjawabannya mana gitu, dari hasil kegiatan itu. Nah, itu contoh dari penerapan etika dalam hal transparansi. Oke. Selanjutnya ada keadilan. Nah, keadilan tadi sama ya. Unsur keadilan tidak adanya diskriminasi, sara, ras, agama, golongan tidak ada. Selanjutnya ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutannya itu apa yang tadi? Ketika sudah menerapkan etika bisnis, dia itu mampu
mampu menghadapi tantangan baik dari eksternal maupun dari internal sendiri. Jadi terus berlanjut. Apa sih yang ada keberlanjutan? Inovasi. Itu sudah pasti inovasi, kreativitas, inisiatif gitu ya untuk berlanjut. Roda organisasi itu roda kan berputar gitu ya. Ketika mandek, inovasinya nggak ada, udah mandek di situ. Susah nanti dia mulai growth-nya lagi akan susah. Maka berlanjut terus, berlanjut terus. Makanya harus adanya tadi dari penelitian yang tadi pelatihan yang berkesinambungan, pelatihan yang berkelanjutan gitu. Untuk apa sih? Biar fresh otak kita itu kalau kita biarin aja tanpa update, ya udah mandek sampai situ aja gitu ya. Dan jadi terus harus ada inovasi. Nah, mulainya dari mana? Dari para kalian yang para mahasiswa. Makanya kalian jangan bosan-bosan ketika disuruh neliti sama dosen gitu ya. Karena atau baca jurnal. Itu karena buat apa? Buat insight baru di apa ya, di pengetahuan kalian gitu. Selanjutnya, etika terapan dalam bisnis, kepatuhan hukum dan regulasi. Nah, di sini tadi ya, baik dari internal kepatuhan hukum maupun regulasi aturan gitu ya, maupun dari pihak eksternal ya. Kalau dari internal mah sesuai dengan evaluasi tahunan mungkin yang dijalankan oleh semua perusahaan atau organisasi. Tapi kalau misalnya dari eksternalnya ya kita kalau di dunia pendidikan ya harus manut aja sama SK Permen, permen nomor berapa, peraturan menteri apa gitu ya. Kita harus manut aja gitu. Nah, boleh selanjutnya. Ini mau boleh sambil tanya jawab apa nanti aja Pak Takrim? Nanti ada sesi sendiri Oke. Bu Muti ya. Oh ya, Silahkan ini full untuk Bu Muti ya materi. Oke, siap Pak. Terima kasih. Biar pesertanya menyiapkan pertanyaan yang banyak sekalian ya. Ya, benar-benar. Ya. Boleh-boleh kita sharing. Saya Iya. seneng banget kalau sharing. Silakan nanti yang ingin bertanya bisa langsung di chat ya, di inbox atau nanti pas selesai sesi juga bisa langsung raise hand. Baik, Iya, terima siap. kasih. Terima kasih Pak Silakan Takrim. lanjutkan Bu Ya, Muti ya. siap. Oke, selanjutnya memahami integritas dalam MSDM. Ini bab yang ketiga ya kalau nggak salah. Nah, yang ketiga ini saya bagi menjadi dua part karena nggak muat. Jadi part yang pertama itu apa sih korelasinya integrasi MSDM gitu ya? Integritas MSDM. Nah, kita harus lihat dulu nih, integritas itu apa? Tadi kan sudah saya bilang ya. Tapi secara eh, faktualnya dalam MSDM itu integritas itu merupakan keselarasan. Keselarasan itu berarti kan kesamaan gitu ya, berkesinambungan. Kalau bahasa zaman anak sekarang apa ya, selaras itu aduh saya tuh bestie banget lah kali ya, atau selaras udah kamu aku banget gitu lah kayak gitu. Keselarasan antara nilai-nilai etis. Nah, nilai etis, ada moral dan profesionalisme dalam pengelolaan SDM sehari-hari di organisasi. Jadi, yang namanya integritas MSDM itu sama dengan menyelaraskan, menyamakan, menyatusuarakan apa sih nilai etis, moral, terus profesionalisme dalam pengelolaan SDM sehari-hari di organisasi. Kenapa? Tadi yang dibilang biar terterapkannya asas keadilan tadi, biar adanya tanggung jawab juga, terus juga adanya rasa eh, apa kepemilikan dari organisasinya. Ketika kita sudah merasa memiliki organisasi tersebut, konteks memilikinya itu tuh yang positif ya, bukan pengen ujuk-ujuk ngambil semua yang enggak, tapi lebih ke arah, aduh saya itu harus punya makna, saya itu harus punya arti, saya itu harus berkontribusi baik di dalam organisasi itu. Nah, karena apa? Di dalam profesionalisme itu, di dalam organisasi, kenapa dibilang profesionalisme? Karena di dalam organisasi itu nggak semuanya bukan orang MSDM aja. Semuanya ilmunya bukan tentang human aja. Di dalamnya ada orang accounting, ada ya keuangan, ada bagian tentang digital marketing, pemasarannya gitu ya. Ada bagian manajerialnya mungkin. Terus ada bagian auditnya mungkin ya gitu ya. Karena beda-beda di dalam sebuah organisasi atau bisnis. Nah, makanya dan itu kan profesi ya, ketika kita ibu dosen gitu misalnya, ibu juga pustakawan gitu, sama Pak Katrin juga dosen di sana. Kita profesinya dosen, tapi integritas MSDM apa sih yang dibawa untuk si
bisnisnya itu atau perusahaannya itu. Makanya harus punya value, harus punya nilai, harus punya etika di dalam diri kita masing-masing. Etikanya itu muncul dari mana gitu. Kita tuh sebenarnya lahir udah punya etikanya, etika kita baik, dah titik, etika kita baik. Tapi ketika misalnya kita sudah masuk ke ranah lingkungan sekolah, nah, etika apa yang harus kita sinkronkan, nah, harus kita selaraskan gitu. Ketika kita masuk sekolah tahap pertama, oke, berarti profesi kita adalah siswa, mahasiswa gitu ya. Ketika kita masuk ke kuliah, langsung aja ke kuliah. Kita di rumah, profesi kita adalah anak, kita sebagai anak. Ketika kita di rumah masuk ke kuliah, lingkungan kuliah, oke, profesi kita adalah mahasiswa. Oke, saya harus nilai nilai apa yang harus saya selaraskan, oke, ketika saya ada di lingkungan kampus gitu. Nah, itu merupakan integritas, ya, itu yang dibawa jadi bisa dibilang kalian itu harus kita itu harus menyesuaikan, harus cepat beradaptasi dengan lingkungan apa yang sedang saat ini kita jalankan gitu. Nah, itu makanya di integritas itu akan kelihatan. Ketika kita mampu menyesuaikan diri, menyelaraskan diri gitu ya dengan yang di lingkungan itu, maka integritas kita akan tampak, akan terlihat gitu. Oh, baik nih, integritasnya baik, bagus gitu. Tapi kalau kita tidak mampu, ya udah, eh, POV-nya dari sudut pandang orang lain yang bisa melihat kita gitu. Kita apa ketika kita dikasih masukan atau kita ya dikasih apa ya sebuah eh, asaran gitu ya, atau dikasih sebuah punishment gitu, ya udah kita terima, terus kita apa sih tugas kita, ya introspeksi diri gitu kan. Nah, biar apa integritasnya mulai ada muncul lagi buat diri kita. Oke, selanjutnya boleh next. Nah, memahami integritas dalam MSDM yang kedua. Nah, integritas itu melibatkan apa? Oke, yang pertama keadilan dalam mengambil keputusan. Oke, nah ini ketika kita tadi ada unsur adil, nah dalam hal mengambil keputusan, kalau kitanya sudah memiliki integritas yang kuat gitu ya, kita sudah mampu menyelaraskan value kita, etika kita dengan value yang ada di lingkungan kita, ya udah kita sudah menerapkan integritas tersebut dalam hal keputusan. Kemudian yang kedua, konsistensi dalam penerapan kebijakan dan prosedur. Nah, ini konsisten. Nah, kenapa sih harus kayak kita itu sebenarnya bukan hanya kita itu kan pemimpin ya. Kita pemimpin dalam diri kita untuk orang lain. Kita itu bisa jadi role model untuk siapapun gitu. Ketika kita apalagi terlebih kalau kita memimpin sesuatu gitu. Kita harus konsisten apa penerapan kebijakan prosedur apa sih yang udah kita ungkapin. Misal dosen di kelas, jangan telat ya. Kalau telat nggak boleh masuk. Oke, itu secara kontrak kuliah di awal. Berarti integritas yang tertanam dalam benak mahasiswa kita adalah dalam benak teman-teman ada, wih dosennya on time nih, disiplin. Nah, itu ya. Nah, tapi ketika misalnya ibu udah ngomong kayak gitu di kelas, tiba-tiba ibu telat tanpa ada kabar. Udah 10 menit, 15 menit, sampai anak-anaknya bubar, ibu nggak ada kabar. Nah, integritas kita mulai ciut di situ. Padahal handphone ibu misalnya lowbat, ibunya lagi ada yang tidak bisa ditinggalkan di rumah gitu ya. Nah, itu di sini maksud dari konsistensi dalam menerapkan kebijakan dan prosedur. Ya, ibu kasih korelasinya yang sederhana-sederhana dulu aja ya. Terus selanjutnya yang ketiga, memperkuat hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan eksternal. Nah, dengan adanya integritas gitu ya, yaitu yang tadi, biar berkelanjutan tadi ya, karena adanya inovasi, kita itu punya orang-orang yang bersinggungan atau yang berkaitan dengan roda organisasi atau roda perusahaan kita. Pihak eksternalnya bisa dari supplier, misal kalau dari hal perusahaan produksi gitu ya, bisa dari pelanggan ya kan. Pelanggan itu udah pasti. Kalau kitanya tidak menonjolkan atau tidak memberikan value integritas MSDM-nya buat orang lain keluar, ya udah orang juga akan nanya-nanya ini benar nggak sih gitu. Nah, itu ketika kita sudah memiliki integritas itu nama baik gitu ya, itu akan memperkuat hubungan kita, perusahaan kita dengan stakeholder, para pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya ada meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Nah, ini ketika kita sudah taat hukum gitu ya, tadi regulasi, contohnya aja bayar pajak gitu ya,
kalau perusahaan, atau kita pun sebenarnya bayar pajak gitu ya. Kalau kalian misalnya makan aja di restoran, makan dine in, mau dine in, mau take away juga biasanya suka ada tuh di struknya pajak 11%, sekarang udah naik soalnya udah bukan 10% lagi ya. Nah, itu kita sudah mengikuti regulasi tersebut atau patuh hukum gitu ya. Nah, sama dengan halnya perusahaan, organisasi, ketika kita juga integrity, kita juga selalu mentaati peraturan itu, ya udah meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Jadi tidak ada tunggak pajak, atau kan kadang suka ada tuh langsung kalau kalau suka di baliho-baliho gitu di mana gedung ini disita karena belum bayar pajak, atau apa papan reklame ini belum bayar pajak. Nah, itu kan suka ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, ini kalau kitanya taat hukum ya meminimalkan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya motivasi dan kinerja karyawan. Nah, ini udah pasti berimpact sama internalnya, orang-orang yang bekerja untuk perusahaan atau bisnis kita. Jadi ketika kitanya sudah eh, perusahaannya sudah mencerminkan integritas yang tinggi, itu pasti karyawannya, semua yang ada di dalam internalnya mau tidak mau harus mengikuti apa namanya integritas, bukan integritas, harus mengikuti citra dari perusahaannya, harus menonjolkan citra dari perusahaannya itu. Ya tadi contohnya ketika ibu jadi dosen CIC, ya ibu harus menerapkan si grade-nya itu, harus punya rasa itu. Nah, itu memunculkan motivasi kinerjanya dari hal value-value-nya itu. Oke, boleh selanjutnya? Maaf kalau kecepatan ya, nanti kita boleh diskusi selanjutnya. Yang penting Ibu paparkan dulu tentang ini. Nah, Aman, Bu Muti ya. Sangat jelas, ya. Bu. Oke, bab selanjutnya ini sudah masuk bab keempat kalau nggak salah ya ini. Bab keempat ini adalah tanggung jawab bisnis stakeholder. Nah, ini tuh ada gambar gitu ya. Stakeholdernya itu siapa aja sih? CSR-nya itu dalam sebuah bisnis itu siapa aja? Yang pertama itu ada pemerintah, ada community. Sorry, kita lihat dari pelanggan dulu berarti dari bawah. Kita lihat CSR dari yang terdekat pelanggan. Kita ketika kita buka bisnis, apapun bisnisnya ya, ketika kita lihat oh pelanggannya kita siapa gitu. Nah, CSR-nya itu kepada pelanggan kita. Terus kemudian CSR selanjutnya kepada siapa? Kepada karyawan. Terus kepada owner. Kayak owner itu yang ya, kepemilikannya bisa dari hal yang tadi pemegang saham gitu-gitu ya. Terus kemudian kreditor. Nah, ada kemungkinan juga kenapa stakeholder kreditor bisnis kita mungkin minjem gitu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lingkungan. Nah, lingkungan di sini yang tadi CSR lingkungan ya. Terus selanjutnya ada pemerintah dan komunitas. Nah, ini stakeholder eksternal yang ada dalam lini bisnis atau organisasi. Nah, gimana sih membangun hubungan berkelanjutan dengan stakeholder gitu ya. Nah, ini orang-orang yang tadi yang lingkaran hijau ini tuh harus kita pegang dalam sebuah bisnis kita gitu. Terus gimana cara buildingnya, bondingnya sama mereka gitu. Yang pertama, mendengarkan dengan cermat. Mendengarkan dengan cermat itu apa? Ya, yang tadi kalau misalnya mereka merasa kurang puas, terutama pelanggan di sini ya, mereka kurang pas sama pelayanan kita. Nah, kita dengerin dulu apa sih yang mereka mau. Biasanya dari curhat-curhat itu biasanya timbul solusi. Karena harus itu kayak gini, gini ya, itu kita serap dulu. Nah, itu mendengarkan dengan cermat. Nggak langsung ditelan mentah-mentah sih, enggak. Tapi kita kumpulin aja dulu by data. Terus kemudian yang kedua, transparansi. Daya transparansi selalu ada ya. Ya tadi ini khususnya buat siapa transparansi selain buat pelanggan. Tadi juga misal buat owner yang para pemegang saham, buat karyawan. Misal apa sih transparansi buat karyawan itu slip gaji misal setiap bulan contohnya, atau ketika transparansi dalam hal kebijakan apa boleh dan tidak bolehnya gitu ketika misalnya melanggar sesuatu dari aturan perusahaan itu transparan. Terus yang ketiga itu gimana cara membangunnya? Nah, ini kolaboratif. Kolaboratifnya itu banyak sekarang udah banyak banget metode atau cara kolaborasi antar bisnis kita dengan yang ijo-ijo ini nih.
pelanggan yang tadi contohnya live IG, TikTok, kita undang mereka Q&A dan lain sebagainya. Atau ketika misalnya hadiah, kalau misalnya beruntung hadiah umroh, nah itu tuh bonding, itu kolaborasi, itu bisa jadi hubungan sama stakeholder gitu. Nah, kalau karyawan juga sama, misalnya karyawan terbaik dapat award apa gitu, misalnya. Terus sama halnya dengan pemerintah, misal kalau bisnis dengan pemerintah, bisa pemerintahnya kita undang sebagai pembicara dan lain sebagainya. Apalagi komunitas, banyak ini yang kita lakukan saat ini, meski kita sama-sama insan ya Pak, universitasnya ada insan-insannya gitu ya. Nah, kita tuh melakukan kolaboratif di sini. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan untuk membangun hubungan berkelanjutan dengan para stakeholder. Oke, yang selanjutnya adalah mengintegrasikan pertimbangan stakeholder yang tadi ya, mengintegrasikan apa yang tadi setelah dari hasil mendengarkan dengan cermat, kemudian apa sih yang bisa diambil untuk meng-up gitu, menaikkan eh, produktivitas kita gitu untuk selanjutnya, tahun selanjutnya dan lain sebagainya itu sebagai evaluasi gitu ya. Nah, selanjutnya menanggapi dengan cepat. Nah, ini responsif. Responsif ya. Kita juga kan males ya. Kalau kita udah chat butuh banget nih gitu ya. Udah chat, tiba-tiba lama banget balesnya. Besok, mending besok, seminggu lagi gitu ya. Nah, ini juga hal yang perlu karena saat ini nih, generasi Z ini pengennya serba cepat semuanya, serba instan gitu ya. Nah, tapi tetap ya kalau dalam suatu hal tidak harus semuanya instan, pasti ada proses gitu. Tapi yang jelas ada upaya untuk menanggapinya dengan cepat. Walaupun tidak selesai hari itu permasalahannya, tapi setidaknya ada respon gitu. Oh iya Bu, Bapak baik, dimohon ditunggu ya. Terima kasih atas waktunya untuk memberikan saran bla 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 misal gitu. Tapi nanti akan kami hubungi lagi dalam 1 kali 24 jam atau kapan. Nah, itu setidaknya adalah kabar gitu ya. Bagaimana hal yang udah diutarakan, disampaikan itu ditanggapi oleh pihak perusahaan ataupun bisnis gitu. Selanjutnya, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini yang paling penting. PR-nya di semuanya, termasuk saya juga. Ibu sering banget evaluasi sih iya ada. Kadang PL-nya yang nggak ada, tindak lanjutnya. Oke, nah ini menjadi bahan evaluasi bareng-bareng bersama. Biasanya sesederhana kita bikin kegiatan, kita sudah laporkan LPJ-nya, biasanya setiap habis kegiatan di LPJ itu ada evaluasi. Nah, kemudian tindak lanjutnya kadang yang suka bubar jalan, gitu ya. Bener banget ya Pak Lakrim, bubar jalan gitu. Nah, tindak lanjutnya ini konsistensi kita. Saya juga masih belajar untuk hal-hal seperti ini gitu. Saya masih terus-terus belajar, tapi setidaknya diperbaiki gitu ya. Kalau Ibu contohnya dulu sekarang Ibu megang apa namanya di perpustakaan juga, di dosen juga gitu. Nah, Ibu selalu melakukan yang namanya untuk di perpustakaannya sendiri deh. Apa sih evaluasi atau apa sih orang-orang tuh atau stakeholder yang ada di kampus ini tuh butuh apa gitu. Nah, itu udah melakukan evaluasi. Kemudian tindak lanjutnya adalah ya Ibu mulai untuk sounding, bikin surat dan lain sebagainya ke atasan karena kan di perpus ada lagi pemangku kebijakan selanjutnya. Nah, itu sudah upaya tindak lanjut dari Ibu. Nah, kalau misalnya dalam dunia perdosenan gitu ya, ketika misalnya hal sederhana ini saya lagi mengalami misalnya kunjungan magang gitu ya, evaluasinya sudah ada tuh dari para pemangku apa dari para koordinator magang mahasiswa. Saya sudah datang, sudah sowan dan sudah oh iya kebutuhannya ini untuk next kalau bisa skillnya ditambahin ini. Nah, itu merupakan sebuah evaluasi. Nah, tindak lanjutnya harusnya apa? Harusnya ada tertuang dalam kita rapat bersama gitu ya, prodi harusnya ada di terkait tentang kemampuan tersebut masuk ke dalam RPS sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, itu tindak lanjut sebenarnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam CSR-nya dosen atau etikanya dosen gitu. Jadi nggak hanya dievaluasinya aja. Nah, mungkin teman-teman juga sering ya melakukan hal seperti itu. Nah, ayo kita coba perbaiki sedikit demi sedikit. Sudah melakukan evaluasi itu bagus, tapi kemudian TL-nya apa nih? Tindak lanjutnya apa? What's next gitu? What's next untuk mengembangkan sesuatu yang udah kita evaluasikan biar kedepannya ketika bikin kegiatan itu tidak terulang lagi hal-hal yang sama yang salah-salahnya ini gitu ya. Oke, selanjutnya.
Nah, ini bab terakhir. Mengatasi tantangan etika bisnis. Nah, ini gimana sih cara mengatasinya gitu ya. Yang pertama ini etika tantangannya itu apa aja? Di kolom yang sebelah sini nih, itu ada korupsi kait dengan keuangan sudah pasti. Korupsi itu nggak harus keuangan, korupsi itu bisa waktu, korupsi finansial gitu ya. Itu termasuk ke dalam korupsi gitu. Ketika kitanya telat datang, dosen udah ada di kelas, dosen sudah ngasih tugas, seminggu kemudian kalian dikasih waktu seminggu untuk ngerjain tugas, ternyata pas pada hari H pengumpulan kalian minta ulur-ulur waktu, nah itu udah korupsi waktu tandanya. Nah, di dalam bisnis juga itu namanya etika ya, di situ etika. Dalam organisasi atau perusahaan juga sama. Lalu ada konflik kepentingan. Nah ini konflik of interest. Konflik kepentingan ini akan memunculkan isu terkait like and dislike, office politik yang tadi Ibu bilang. Kayaknya saya sama kubu ini aja deh gitu. Udah, saya harus bisa nih bawa kubu ini, bla bla gitu misal. Ini itu konflik kepentingan. Oke. Lalu selanjutnya ada ketidaksetaraan. Di sini yang tadi ya adanya ras tadi ya syarat tadi ketidaksetaraan. Nah, ini secara gambaran besarnya tantangan etika bisnis yang terjadi. Korupsi, konflik kepentingan dan ketidaksetaraan. Lalu secara apa idealnya atau teorinya bagaimana sih mengatasinya gitu ya. Yang pertama mengidentifikasi potensi resiko. Ini siapa yang berperan di sini gitu ya? Seluruh stakeholder yang ada di internal, terlebih para pemangku kepentingan seperti bagian terkait, manajernya gitu ya, direkturnya dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah aware terhadap hal-hal tantangan ini, mereka tuh harus mengidentifikasi potensi-potensi risikonya. Misal korupsi, oke, berarti diperketat apanya nih? Diperketat di bagian keuangan yang harus jelas keluar masuk, harus ada berita acara, harus ada surat jalan dan lain sebagainya. Nah, itu untuk masuk kedua, mencegah pelanggarannya seperti itu ya. Regulasinya harus jelas yang tadi. Konsisten terhadap regulasi yang sudah dibuat. Ketika sudah diidentifikasi potensi resikonya, kemudian buatlah aturan untuk mencegah pelanggaran tersebut. Gitu. Nah, tapi buat aturan mah gampang, Bu. Yang susah apa? Menerapkan dan konsistennya. Nah, ini yang susah. Tapi bisa kalau semuanya sama. Semuanya yang tadi balik lagi semuanya punya apa punya rasa memiliki terhadap organisasi ataupun perusahaannya. Dan itu merupakan sebuah etika di situ. Oke? Nah, selanjutnya membentuk budaya organisasi. Nah, yang tadi Buddha spill di awal, CIC contohnya mungkin budaya organisasinya ada yang grit yang tadi ya, grit, respectful, entrepreneurship, accountable, sama teamwork. Nah, mungkin nanti kalau di Bina Insan apa tuh Pak? Ada values-nya, budaya organisasinya tersendiri pastinya kan? Ada Bu, 7 nilai luhur gitu ada. Nah, betul. Nah, itu juga sering digaungkan ke mahasiswa berarti kan ya Pak untuk Di stakeholder semua Bu ya, mahasiswa, semua. dosen gitu. Nah, Mm. ya sama. Nah, itu merupakan salah satu menerapkan biar kitanya bisa beretika dari budaya organisasi tersebut. Begitu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, tadi sudah bedah bukunya, Pak Takrim. Sekarang kita mengaitkan dengan temanya ya. Temanya saat ini kan ada Gen Z-nya. Lalu apa sih kaitannya dengan etika profesi di generasi Z gitu ya? Pasti semua udah pada tahu lah generasi Z itu banyak banyak simpang siur juga terkait usia ya atau tahun kelahiran. Tapi Ibu ambil ini dari Andrea B. Gabriela dari tahun 2016. Usia Gen Z itu kelahiran 95 sampai 2010. Nah, coba deh ingat-ingat kalian umur berapa lahir? Kalau Ibu berarti udah bukan Gen Z di sini ya. Kenapa gitu? Pak Takrim juga bukan kan? Kita generasi milenial Bu. Kita generasi milenial betul. Nah, generasi Gen Z di sini yang mengatakan salah satu faktor yang membedakan Gen Z dengan generasi sebelumnya gitu ya adalah penguasaan informasi dan teknologi yang udah menjadi bagian dari kehidupan Gen Z yang kemudian mempengaruhi nilai-nilai pandangan dan tujuan hidup generasi Z gitu. Jadi pas cemplung ke dunia, cemplung lahir gitu ya
pas lahir ke dunia, Gen Z tahun 95 sampai 2010 ini tuh lagi udah mulainya ada ya namanya digitalize, internet, dan gadget-gadget gitu ya. Nokia, dari Nokia ini sampai Nokia mana, sekarang mah iPhone dari Samsung S10 sampai S24, S kita aja baru sampai S2 gitu. Nah, Es Samsung mambo. iya, S aja Samsung S-nya udah sampai S berapa gitu sekarang. Nah, ini yang membedakan generasi Z dengan generasi sebelumnya. Penguasaan ini positif sebenarnya, penguasaan informasi dan teknologi. Saya kadang juga malah suka nanya ke mahasiswa, ih kok kalian bisa sih ngedit kayak gitu, keren banget gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah positif dari Gen Z, karena mereka cepat nangkep informasi dan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Dulu, wah, enggak dulu, baru-baru ini, sekarang sudah ada yang namanya, kalian udah pada tahu AI, ChatGPT, dan lain sebagainya gitu ya. Pertama ChatGPT keluar, saya jujur masih denial, masih iya apaan sih itu gitu. Tiba-tiba saya nanya ke anak-anak, kalian pakai ChatGPT ngerjain tugas gitu kan? Ya silahkan aja sih, nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kalian paham atau enggak sama yang kalian tulis. Nah, kalau saya tuh bukan tipe dosen yang, ibu bukan tipe dosen yang textbook gitu ya. Ibu tuh justru pengen kalian ketika menjelaskan sesuatu, nah ini, penguasaan informasi dan teknologinya boleh dipakai, tapi tetap harus beretika. Kita balik lagi ke etika gitu ya. Nah, jadi yang ngebedain tuh seperti itu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, sekarang tantangan Gen Z dalam dunia kerja itu apa? Sebelum masuk ke dalam dunia kerja, mungkin teman-teman di sini, mungkin Bapak Ibu, Pak Takrim juga baru-baru ini dengar berita Gen Z banyak di PHK di perusahaan. Atau Gen Z susah melamar kerja. Ibu nggak asal bunyi, ibu ngelihat dulu, lihat di Google News. Ibu ngelihat berita-berita yang entah itu benar, entah itu tidak benar, tapi yang jelas itu sudah ada banyak banget berita tentang Gen Z di dunia kerja gitu ya. Kenapa? Nah, ini tantangannya dalam Gen Z dalam dunia kerja yang sudah disimpulkan gitu ya. Yang pertama, tekanan kerja. Wah, ini menarik sih sebenarnya. Kalau mungkin barangkali perpustakaan Bina Insan mau ada lagi selanjutnya terkait psikologisnya, mental health. Nah, tekanan kinerja. Sering banget Gen Z itu merasa, aduh, ini tuh merusak mental health saya ketika dikasih kerjaan satu atau bertubi-tubi gitu ya. Nah, itu tantangan generasi dunia kerja saat ini. Ketika dikasih kerjaan yang bukan pakemnya dia, misal saya tuh sebenarnya ngedit aja kerjaan saya, kenapa saya dikasih kerjaan harus juga apa gitu. Nah, itu mereka berpikirnya karena berpikirnya ini, mereka harus straight on the point, mereka harus sempurna di dalam satu pekerjaan mereka yang mereka kuasai. Mereka nggak mau kelihatan jelek di situ. Makanya ketika ditambah kerjaan lain, mereka merasa tertekan gitu. Nah, padahal kalau saya jujur, ketika saya juga sering ngomong ini ke anak-anak di kelas. Ketika saya dikasih kerjaan, ibu dikasih kerjaan, iya sih ngeluh, astagfirullahaladzim, bukan ngeluh banget gitu ya, ngeluhnya banyak banget, ini nggak selesai, ditambah lagi yang lain, bukan tupoksinya gitu ya misal. Tapi pikiran selanjutnya adalah, ya udah deh, nggak apa-apa, ini buat saya belajar. Jadi saya tahu apa sih yang lagi saya kerjakan. Jadi mindsetnya adalah, coba saya mau belajar, coba saya mau belajar, coba saya pengen tahu apa sih kerjaannya gitu. Nah, jadi mindset kalau ibu nerima kerjaan baru tuh kayak gitu. Jujur ini mah ya pengalaman gitu. Nah, itu jadi tantangannya adalah tekanan kinerjanya. Kemudian kesejahteraan mental. Nah, di sini yang tadi ya udah disinggung mental health. Kita juga, kita semua juga memiliki mental health-nya masing-masing di sini gitu ya. Tapi karena ini Ibu berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada ya. Sekarang sudah disuplai dengan yang namanya parenting. Nah, Ibu juga nggak paham. Ini sedikit agak menyinggung ke situ karena manusia akan berkaitan dengan hal-hal kayak gini ya. Parenting, yang mana parenting itu saat ini sedang digaungkan mengenai ada yang bilang parenting zaman milenial dengan zaman kolonial. Nah, kayak gitulah. Yang mana parenting zaman milenial itu kita harus bisa
memahami, kita harus bisa, semua juga harus bisa memahami, tapi mungkin lebih cenderung ke arah yang iya nak, nggak apa-apa dan lain sebagainya. Jadi lembut, lembut dan lembut gitu ya. Jadi kelembutan itu yang ditonjolkan di dalam parenting tersebut. Tapi mungkin kalau yang zaman dulu gitu, kamu A sampai Z, Z ke A lagi, perkara Tupperware ketinggalan di kolong meja aja banyak bisa dikeluarin dari kakak gitu misal gitu ya. Nah, itu itu contohnya, itu jokes ya. Nah, itu mungkin yang membedakan dari mental, dari sisi mental. Ada kemungkinan juga, ini kemungkinan lagi. Sekarang karena banyak banget, aduh ibu juga miris, jadi ini kalian masuk aja ya. Guru-guru yang dipenjarakan karena menegur siswanya dan lain sebagainya. Ya, POV-nya banyak memang. Ya, mungkin ada kesalahan juga dari guru atau dari si dari siswanya. Tapi di sini orang tuanya lagi yang berperan seharusnya. Ketika anaknya salah, ya udah harus nerima konsekuensi. Tapi kebanyakan saat ini, pas ibu baca-baca beritanya, ketika ditegur, anak ngelapor ke orang tua, gitu ya. Orang tuanya yang malah balik marah ke guru. Dulu ibu jujur, dulu ibu pindahan dari Bengkulu ke Jakarta. Ibu dulu SD-nya di Bengkulu ke Jakarta. Nah, ibu tuh baru pertama kali nggak bisa ngelihat papan tulis karena burem. Nah, ibu takut banget. Nah, ini jujur aja ya, ini mental, karena mental. Pas lagi rapot kenaikan kelas, orang tua ibu bilang apa? Kalau anak saya nggak naik karena kurang nilainya, nggak apa-apa. Malah disuruh nggak naik, ibu. FYI gitu ya. Kalau anak saya nggak mampu untuk bisa naik kelas, nggak apa-apa. Nah, loh, malah langsung deh. Jadi sih kalau ibu ngomong mental health pada zaman itu, pada anak pindahan gitu ya, ibu kena banget mental. Kok orang tua saya nggak ngebelain saya, malah nyuruh guru nggak naikin kita. Nah, tapi ibu di situ mikir lagi. Ibu maksudnya mikir, orang tua di rumah juga ngedidik, bukannya hanya nggak boleh naik kelas, tapi di rumah orang tua ibu juga ngedampingin belajar. Setiap ada PR ditanya, dibantuin, dijelasin kayak gitu. Jadi emang madrasah ya ibu, apa namanya, madrasah pertama itu memang dari unsur keluarga kayak gitu, orang tua terutama. Nah, ini makanya ya kita di sini mahasiswa ibu dan Pak Takrim di sini akan menjadi next orang tua, generasi orang tua. Kalau bisa antara parenting kolonial dan milenialnya kalian match lah. Jangan kalian menciptakan generasi bangsa yang lebih tidak eh, melulu perkara mental health gitu. Walaupun kita semua mental health-nya beda-beda, ibu yakin itu, ibu tahu. Tapi kalau memang merasa ada sesuatu yang beda gitu, ya udah larinya ke arah apa namanya, profesi gitu, ke psikiater, ke psikolog gitu ya, lebih ke arah sana gitu. Jadi jangan, kalau bisa ya be a professional. Be a professional itu susah, apalagi di dunia kerja. Kalau kalian sebentar lagi mau masuk dunia kerja, be a professional. Kita semua punya mental health masing-masing, punya pengalaman pribadi masing-masing yang mungkin hanya kalian sendiri yang bisa rasakan. Ibu bukan memungkiri, tapi ya monggo ke yang lebih apa ya, mumpuni gitu, yang lebih berkompeten. Curhatlah ke mereka, sharinglah sama mereka gitu. Oke. Jadi biar kalian kuat, mentalnya kuat gitu ya di dunia kerja. Nah, selanjutnya ada etika digital. Tadi masih ada penggunaan media sosial dan teknologi di tempat kerja yang membutuhkan pemahaman etika yang baik. Etika digital di sini. Hal sederhananya gini, kita scrolling TikTok, scrolling IG, kita melihat, ih kok teman kita udah achieve ini ya. Nah, dari perkara itu padahal dia gitu ya, padahal dia mungkin mau mengapresiasikan diri dia melalui media sosialnya dia gitu, kalau dia sudah berproses dan dia mencapai sesuatu ini. Nah, tapi di etika digital nih kadang suka ada hate speech, hate comment. Nah, jempol bye-bye dah, jempolnya diatur, jempol nggak bakal mungkin bergerak kalau tidak ada instruksi dari otak dan hati. Kalian punya hati apa? Ketika kalian hatinya insya Allah bersih gitu ya, ya udah komennya dengan Masya Allah, Tabarakallah, selamat ya, ih gimana mau dong kayak kamu juga gitu, misal gitu. Nah, itu etika digital di situ. Jadi etika digital juga apa ya namanya, mempengaruhi etika kita di dalam dunia bekerja. Apalagi misal dia teman rekan kita dalam bekerja gitu, ketika dia achieve sesuatu, kitanya enggak, ya kita kalau mau ya kita tanya proses dia seperti apa gitu. Jangan
kita tahu hasilnya aja, dia pasti berproses seperti itu. Nah, itu di situ di etika digital juga akan mempengaruhi ini semua nih. Jadi ini merupakan tantangan Gen Z di dalam dunia kerja. Oke, boleh selanjutnya. Nah, tadi udah ada tantangan. Nah, ini gimana sih strateginya gitu membangun budaya yang etis di kalangan Gen Z gitu. Secara overall gitu ya, secara keseluruhan yang Ibu bisa simpulin, gimana kita menjadi role model atau kepemimpinan teladan. Gen Z itu ibu ibu belum survei banget-banget gitu ya. Tapi kalian pasti punya role model atau punya public figure yang menurut kalian, oke, saya mau bukan wannabe pengen seperti dia, tapi menjadi inspirasi, menjadi seorang yang terinspirasi dari beliau gitu. Nah, ketika di dalam dunia kerja pun jadilah pemimpin teladan yang bisa menjadi role modelnya si para Gen Z. Caranya gimana gitu ya? Mau tidak mau, suka tidak suka, pemimpin zaman sekarang itu harus tahu tren apa yang ada di Gen Z. Ibarat katanya kita masuk ke dalam dunianya mereka, gitu. Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia mereka, tapi bukan berarti kita mengubah integriti kita gitu ya, pemimpin-pemimpin itu. Tapi ketika kita sudah tahu, oh Gen Z itu bla 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 bla. Jadi setidaknya, oh jadi saya itu harus cara masuknya itu untuk bisa nge-grab mereka tuh seperti apa gitu. Oh mungkin mungkin ya, mungkin lagi nih banyak basa-basinya dulu gitu ya. Kamu tuh tahu nggak sekarang lagi ada mau meet and greet Lisa Blackpink gitu. Rose Blackpink gitu. Sekarang harga tiketnya lagi turun loh, bla 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 gitu. Misal, Bruno Mars kemarin habis manggung loh, bla 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 gitu ya. Kamu suka nggak sama lagu-lagunya misal gitu. Nah, baru masuk ke perkara pekerjaannya. Jadi di kayak gituin dulu. Itu contohnya misalnya gitu ya. Nah, ketika sudah seperti itu ya udah. Nah, paling simpelnya adalah kepemimpinan teladan ketika kita bikin apa ya namanya? Bikin aturan, ya kita harus ikutin aturannya itu. Dari si pemimpinnya dulu, ngikutin dulu, harus konsisten sama aturannya. Kalau enggak, salah sedikit udah deh. Track record kita di mata Gates itu banyak banget. Ibu juga kemarin bla 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 bla, banyak banget. Padahal kita cuma satu kesalahan. Humanis. Manusia kayak gitu. Kita melakukan satu kesalahan, banyak banget rentetan. Makanya jangan mencela pemimpin. Kalau bisa memperbaiki diri kita biar jadi pemimpin gitu ya. Yang kedua, sosialisasi kebijakan. Gimana sih mensosialisasikan kebijakannya secara konsisten di seluruh organisasi? Ya, salah satunya kalau misalnya tadi apa budayanya gitu ya, kebijakannya ada budaya dalam sebuah organisasi selalu digaungkan baik dalam rapat dengan mahasiswa, baik dengan di RPS misalnya kalau dosen. Jadi kita itu harus menanamkan nilai bla 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 karena kita merupakan insan bla 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 gitu misal gitu ya. Nah, itu sosialisasi kebijakan. Jadi gini, kalau kita punya sesuatu hal yang baru, anggap aja anak bayi. Anak bayi itu nggak langsung dari lahir langsung jalan kan, tapi proses dulu. Tita-tita, merondang, merangkak, lalu bisa berdiri step by step, baru bisa jalan gitu. Baru lari dia. Nah, itu juga sama dengan namanya sosialisasi kebijakan dari hal yang dasar dulu, dari yang basic dulu, yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Terus yang ketiga, strateginya adalah pelatihan berkelanjutan. Nah, pelatihan berkelanjutan itu yang tadi ya, sesuai dengan kompetensi eh, apa ya namanya karyawan atau karyawan yang Gen Z yang ada di eh, sekitar kita. Misalnya dia suka apa, dia kerjanya ini, terus dia sukanya ini, oh ya udah kasihlah pelatihan yang sesuai dengan bidangnya. Kalau Ibu selalu tanamkan di dalam SDM itu the right man in the right place itu selalu menempatkan orang yang benar di tempat yang pas. Ya, menurut Ibu itu masih belum tergantikan lah itu unsur itu. Gitu. Oke, boleh selanjutnya. Nah, ini peran organisasi profesi dalam menegakkan etika. Oke, peran organisasi profesi apa sih? Misalnya kalau dosen Asosiasi Dosen Indonesia, mungkin kalau mahasiswa himpunan mahasiswa organisasi mahasiswanya. Kalau dokter Ikatan Dokter Indonesia gitu ya, itu merupakan organisasi profesi. Apa yang pertama? Penegakan aturan, menetapkan kode etik, profesi dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin kalau mahasiswa BEM
BKM mungkin kalau di CIC gitu ya. Nah, terus lalu kedua pendidikan, mengadakan pelatihan dan program pengembangan untuk meningkatkan kompetensi etis yang sesuai dengan profesinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau dosen ya serdos, sertifikasi dosen itu bisa pekerti dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa tergantung ya, mahasiswa manajemen bisnis atau manajemen atau akuntansi ya udah sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Lanjut, promosi integritas. Nah, promosi integritas itu mempromosikan dan mempertahankan reputasi profesi yang beretika di masyarakat. Jadi, selalu menggaungkan ini merupakan sebuah kode etik dosen, kode etik dokter, ini merupakan etika mahasiswa, ya gitu. Itu selalu dipromosikan baik di medsos, ketika ada mahasiswa baru, ada dikasih tahu, diinfokan. Nah, itu merupakan promosi integritas. Boleh selanjutnya. Nah, ini misalnya ada studi kasus dilema etika di tempat kerja. Nih ya, secara umum situasinya itu ada kalian itu melihat nih rekan kerja kalian tuh menyalahgunakan data perusahaan untuk keuntungan pribadi. Dilema, dia teman kita tahu dia gitu ya. Tapi kita juga bingung, dia juga salah gitu. Gimana, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau secara di studi kasus di sini, ya setelah mempertimbangkan kode etik profesi dari karyawan, karena memang sudah tertuang dan semua karyawan sudah tahu apa kode etiknya, ya kuncinya adalah semua karyawan tahu kode etiknya. Transparan, apa reward, apa punishment ketika melakukan sesuatu. Nah, itu kuncinya. Karena sudah tahu semuanya, ya udah karyawan tersebut memutuskan untuk melaporkan tindakan rekan kerja. Oke. Tapi ada kode etiknya juga. Nama pelapornya seharusnya sebaiknya di apa ya namanya di apa tidak dimunculkan gitu. Nah, tapi jangan ujuk-ujuk. Nah, kita sebagai atasan juga ketika kita dapat laporan kayak gitu, jangan ia langsung jangan ia langsung percaya. Kita lihat dulu nih. Oh, dapat laporan dari si A nih, dia si B-nya gini. Oke, coba kita teliti, kita lihat dulu. Oh, udah ada beberapa data, ada beberapa bukti. Ternyata dia melakukannya benar ya dipanggil baru. Nah, itu etika di dalam tempat kerja. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini komitmen bersama menjaga integritas profesi dari individu, dari organisasi profesinya, dan dari perusahaannya. Individunya gimana komitmennya? Memegang teguh nilai etika, mengambil keputusan yang benar, bertanggung jawab atas tindakan yang kita lakukan. Itu bagi kita individunya. Lalu organisasi profesi apa sih komitmennya? Menegakkan aturan sanksi, memberikan pelatihan etika, mempertahankan reputasi profesinya. Jadi jangan sampai ada kode etik profesi yang ngeluarin ID Ikatan Dokter Indonesia mereka sendiri yang melanggar. Ada nggak Bu itunya? Ya ada, tapi kan diproses secara hukum. Balik lagi ke hukum. Terus perusahaan mendukung budaya etis, mengembangkan kebijakan yang jelas, menjadi teladan bagi karyawan. Nah ini komitmennya ketika kita mau SDM kita semuanya berintegritas dan beretika. Seperti itu Pak Takrim. Ada slide, ada oleh-oleh nih dari Cirebon. Boleh selanjutnya? Oke, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu. Pak, tutup ininya ya, Pak. Jangan lupa cakupnya boleh loh open unmute. Cakep, Bu. Iya. Pagi-pagi muterin daerah Bekasi. Cakep. Oke, cari sarapan yang ada ikan pakai nasi. Cakep banget. Hari ini kita bahas SDM dan etika profesi. Semoga teman-teman generasi Z tetap semangat dan termotivasi. Terima Yeay. kasih. Oleh-oleh dari Cirebon. Terima kasih banyak, Terima Bu kasih. Dan Mutia. itu ada ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar dan adab tanpa ilmu seperti jasa tanpa ruh. Ini bukil dari Minasyahul al ulama. Jadi semoga apa yang saya sampaikan, Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa tetap semangat teman-teman semua yang ada di sini. Mohon izin Bapak dan Ibu kurang dan lebihnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Mutia. Iya, Presentasinya sangat jelas dan detail. Kita yang menyimak sampai nggak kerasa, Bu. Diberikan contoh ya, penjelasan yang benar-benar pakai bahasa-bahasa Gen Z. Jadi iya. Ngajarnya gampang anak Gen Z dipahami soalnya. gitu. Oke. Iya, baik
dari teman-teman ya mahasiswa baik dari Universitas Catur Insan Cendekia dan Bina Insani, sama-sama ada kata insan ya, tadi kata Bu Iya, Mutia, kita masih ada korelasi sama-sama insan, Bu. iya betul Pak, makanya. Iya, saya akan mengawali Bu ya, mungkin minta tipsnya dari Bu Mutia untuk generasi Gen Z sekarang. Kan kita tadi sudah ngebahas ya bahwa Gen Z itu lebih menyukai tipe pekerjaan yang mungkin fleksibel gitu kan, lebih fleksibel, terus ada alat-alat digitalnya yang tidak kaku banget. Nah, Ya. menurut Bu Mutia ya, saran itu yang disampaikan kepada generasi Z yang sekarang ini dalam mempersiapkan diri masuk dunia kerja, menghadapi budaya perusahaan atau budaya organisasi yang sangat berbeda ya, yang sangat berbeda dari budaya sekolah atau kuliah ke dunia kerja. Dan tentunya yang awalnya belum punya pengalaman, yang fresh graduate ke dunia kerja yang dituntut dengan pekerjaan yang tadi mungkin kita sebutnya serabutan Bu ya. Ya, Apa ya, aja itu kita harus apa aja. multitasking gitu. Ya, Jadi tidak bisa harus mengeluh karena pekerjaan saya cuma bisanya ini ya, nggak bisa. Memang kalau di dunia pekerjaan itu kita dituntut untuk paling enggak pekerjaan yang lain kita harus bisa pegang, pekerjaan yang lain kita betul, harus bisa eh, capai gitu. betul. Makanya tadi benar banget kata Bu Mutia, sebagai pembelajaran supaya itu tidak hanya bisa di bidang tertentu, kita bisa belajar di bidang yang lain. Ya, Wah, betul. mungkin Bu Muti bisa ngasih saran atau tips bagaimana trik atau strategi tadi dalam menghadapi dunia kerja yang benar-benar berbeda dari dunia Gen Z yang sekarang mungkin lagi persiapan ke dunia kerja tadi. Ya, Oh, silakan Bu Muti ya. iya, terima kasih Pak Takrim. Oke, kita sharing aja ya. Eh, saya selalu infoin ke mahasiswa, terutama nih mungkin masih mahasiswa, barangkali ada yang mau lulus gitu ya di sini. Sekarang itu udah, maaf. Oke, oke. Sudah ya. Nah, oke, kalau saya selalu infoin dulu ke anak-anak gini, kan tadi poinnya adalah Gen Z sekarang pengennya fleksibel dan pengen kerjanya yang sesuai dengan passion dia gitu ya. Padahal di dunia kerja itu harus satu dan dua pekerjaan setidaknya harus mereka bisa gitu, walaupun bukan di bidangnya. Nah, sekarang itu udah era digital kan ya tadi ya, walaupun kita harus tetap beretika. Sebelum melamar kerja, saya sih selalu bilang ke anak-anak, sebelum melamar kerja, itu kalian harus lihat dulu profil dari perusahaannya. Dari mana ngelihatnya sekarang tuh udah banyak kan website, cari aja website perusahaan X gitu, PT XYZ gitu. Nah, kalian lihat visi misinya, kalian lihat divisinya ada apa aja. Dan boleh juga biasanya kalau di LinkedIn atau di Jobstreet suka ada tuh testimoni dari karyawannya atau dari mantan karyawannya yang untuk memberikan testimoni perusahaan tersebut seperti apa. Nah, jadi tips dan trik dari Ibu adalah literasi informasi. Di sini yang paling penting. Literasi informasi kita sebagai pencari kerja gitu ya, atau kita yang mau melamar pekerjaan gitu, kita harus punya skill literasi informasi. Cari tahu dulu perusahaan itu seperti apa, sesuai nggak sih dengan kalian, testimoni dari perusahaan itu apa gitu ya, dan cari tahu aja dari orang yang mungkin udah pernah kerja di sana, gimana sih workflow-nya, enak nggak sih lingkungan di sana. Nah, kalau kalian sudah bisa menerima itu, ya udah coba kalian lamar. Tapi ketika misal sudah kalian belum nih, belum cari tahu, belum apa-apa, tiba-tiba dapat interview, dapat dapat apa, kalian udah melamar terus interview. Nah, tips dari Ibu adalah pada saat interview gunakan kesempatan bertanya ke interviewernya dengan sebaik mungkin. Misal, pertanyaannya adalah, Bapak atau Ibu, di sini saya bekerja kan saya ngelamarnya di bagian ini. Apakah ada kemungkinan ketika saya sudah kerja saya dipindahkan atau saya mengerjakan hal-hal lain? Nah, itu wajib ditanyakan karena yang namanya interview itu nggak cuma satu arah, biasanya dua arah. Ada lagi yang mau ditanyakan, cukup jelas. Nah, ketika ada pertanyaan itu, gunain kesempatan itu sebaik mungkin yang mau kalian tanyakan. Jangan cuma gaji saya berapa atau saya bisa nggak nego gaji. Ya tar dulu, sabar ya. Kalian kan mau kalian cari adalah pengalaman dulu nih, apalagi yang buat fresh graduate. Kecuali fresh graduate-nya kalian udah punya portofolio banyak, lagi kuliah sambil kerja atau udah punya apa gitu. Nah, itu bolehlah kalian nawarin harga kasarnya ya, harga kalian lebih tinggi gitu. Gitu Pak Takrim. Iya,
betul ya Bu. Biasanya itu kita tergesa-gesa Bu ya. Oh gaji saya berapa? Iya, sabar dulu, Gitu. tahan, Sabar tahan. dulu ya. Kita cari pengalaman dulu ya. Karena Ya, meskipun ya mungkin sering kita dengar pekerjaan tuh biasanya dicari sudah pengalaman. Tapi kita juga cari pengalaman juga kan. Yang fresh graduate itu. Ya anak-anak Gen Z juga kadang dibikin plesetan juga. Gak apa-apa Pak. Saya kerja di bawah tekanan yang penting bukan di bawah UMR. Nah ini kan iya, iya itu sering banget. Benar-benar. Tapi, orientasinya gaji juga sebenarnya. iya benar. Tapi percaya deh Pak, ketika saya soalnya ngalamin, saya udah bekerja dari tahun Hmm. 2015 gitu ya. Sebelum 2015 saya sudah magang-magang juga sambil kuliah sambil magang gitu ya. Eh, apa ya yang namanya perkara gaji gitu ya. Ketika kitanya baik, ketika kitanya bekerja dengan baik, atasannya objektif melihat kita, insya Allah deh pasti ada lah ditambahin gitu. Percaya aja itu. Ada insentif yang lain Bu ya. Iya, betul. Betul. Ya, itu bagi generasi Z ya sekarang, jangan khawatir tuh ya. Apabila kita dari awal sudah memupuk kompetensi kita, nah di dunia kerja, Nah, persaingan memang banyak, tapi namanya rezekinya nggak akan tertukar, Bu ya. iya betul. Tadi dipelajari profil-profil perusahaannya yang mungkin yang ingin dilamar ya, dicari tahu, agak kepoin dikit lah, kepoin dikit. Kira-kira skill-skill apa yang dibutuhkan. Nah, kita bisa upgrade dari situ. Oke, baik, Betul. terima kasih Bu Mutia. Ya. Ini ada satu pertanyaan ya dari Iya, Wina Puspita. boleh. Apa tantangan yang dihadapi generasi Z dalam menemukan keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, terutama di era kerja jarak jauh? Ya, mungkin ini yang tadi fleksibel kali Bu ya, jarak jauh. Oke. Ya, silakan Bu. Oke. Keseimbangan lebih ke work life balance ya tadi Work ya. life balance Nah, betul. sekarang tuh WLB tuh lagi booming. Saya juga suka tuh ngeliat kita tuh hidup harus work life balance gitu ya. Ya, ya keseimbangannya itu seperti apa sih? Apalagi tadi misalnya kerja jarak jauh yang remote gitu ya. Nah, ya itu ketika kalian sudah memilih atau sudah ditempatkan untuk bekerja jarak jauh atau remote, tandanya kalian oke, sesuai dengan value atau sesuai dengan jati diri atau integritas kalian. Kalian kerjanya remote, yang penting kerjaannya selesai tanpa adanya kehadiran gitu ya. Kehadirannya itu lebih ke arah kerjaan selesai sama dengan hadir karena kerjaannya selesai gitu ya. Nah, keseimbangan work life balance-nya gimana kalau kerja remote Ibu? Ya, Ibu pernah dengar cerita nih dari teman-teman yang kerjanya remote, yang mana kerjanya itu remote-nya karena beda waktu kerja kita di Indonesia, yang ngasih kerjaan kita itu luar negeri yang beda jauh, kitanya pagi, merekanya malam ketika kita bekerja. Nah, itu yang ibu ini pengalaman dari teman ibu yang pernah bekerja di sana ya, yang mereka ikutin workflow atau alur kerjanya tempat dia kerja. Work life balance-nya adalah ketika siang ya udah tidur karena di sana yang ngasih kita kerjanya malam gitu. Tapi yang jelas orang sekitar terutama orang tua di rumah kalau kalian masih di rumah gitu ya bareng sama orang-orang rumah tahu kalau kerja kalian itu malam. Malam loh Bu, malam loh Pak, saya gitu. Nah, work life balance-nya seperti itu. Kalau mau ngambil cuti, work life balance itu lebih identik dengan healing gitu ya. Biasanya anak-anak sekarang tuh healing. Ya healing sederhana aja. Kalian suka apa? Misal suka nonton atau Netflixan, movie gitu nonton aja. Ya jeda-jeda waktu. Kalian suka baca, ya baca aja. Baca di sela waktu kalian lagi tidak ada kerja remote. Ya itu work life balance sebenarnya gimana sih kita yang nyiptain? Karena kan banyak juga tuh istilah bahagia itu bukan dari orang lain tapi dari kita sendiri. Ya cari aja kebahagiaannya kita gitu. Iya, betul ya Bu. Sumber kebahagiaan itu dari kita, diri kita sendiri. Iya Tadi betul. contohnya kan kalau misalkan ada yang punya pencapaian rekan kita, nah kita nggak boleh ada rasa iri atau apa kan, nanti jadi penyakit Bu, jadi Ya gak benar-benar bahagia bahagia nanti. capek capek mikirin orang. Kasih support. Ya support. Ya, terima kasih Bu Mutia. Mungkin kita Sama-sama. kasih kesempatan bagi teman kita ada yang raise hand, Ya Siska boleh. Wulandari. Ya, silakan Siska untuk bertanya. Oke, Bisa open makasih ya mic. Bapak Ibu atas waktunya. Saya mau bertanya, Mm-mm. gimana sih Pak sih agar si perusahaan ini bisa mastiin nih bahwa nilai-nilai etis yang disosialisasikan tadi itu diterapkan secara konsisten oleh seluruh karyawan Gen Z tadi. Terima kasih. Terima kasih Siska. Ya, clear Ya, Bu ya pertanyaannya ya, ya Bu Muti. clear, clear, Ya, clear. silakan Bu. Oke, Siska, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ini.
gimana sih biar konsisten perusahaan nerapin tadi? Yang pertama adalah terus-menerus berkelanjutan, ya. Contohnya aja, mungkin Pak Takrib juga ngajar teman-teman mahasiswa di BIU ini kali ya, yang mana sering menggaungkan terkait value dari kampusnya. Nah, termasuk Ibu juga. Ibu itu coba boleh ditanya di sini ada yang speak up, mungkin salah satu teman-teman dari CIC yang mana gimana menerapkan si value atau integritas atau aturan dari kampusnya itu selalu dituangkan ketika misalnya rektor sedang pidato speech. Pidato ya speech Ya, betul. terus juga kita sebagai dosen, kita itu harus punya rasa respect satu sama lain. Itu kan sebagai salah satu. Jadi setiap ada obrolan di kelas kan nggak mungkin ya kalau dosen itu ngobrolin tentang materi terus pasti ada terkait tentang nasehatin pengalaman dosennya gitu. Nah itu diselip-selipin. Nah itu gimana cara ngebentuknya harus dimulai dari yang paling pucuk pimpinannya. Kalau di kami itu ya berarti di rektor. Rektor selalu banget menggaungkan terkait grit ini gitu. Jadi setiap speech-nya beliau selalu bilang kita harus menanamkan nilai-nilai grit ini. Nah, baru nanti turunannya adalah aturan-aturannya. Udah seperti template Bu ya. Kalau pidato pasti ada kata-kata itu gitu. Betul, betul Bapak. Tersampaikan. Jadi harus selalu kayak kita kita gini, siapa Mbak Siska, kayak eh, kalau kita punya adik di rumah atau ibu punya anak di rumah masih kecil, nggak mungkin anak itu nurut cuman karena sekali perintah, pasti selalu sampai bosen sampai berbusa kadang sering gitu ya. Nah itu jangan pernah capek untuk biar tertanam si value integritas di dalam anak itu gitu ya. Jadi terus dikasih nasihat sampai berbusa gitu kalau kata orang zaman sekarang gitu ya. Nah, itu jadi jangan pernah bosen. Kuncinya jangan pernah bosen untuk ngasih tahu lagi gitu. Baik, terima kasih Bu Mutia. Jelas Sama-sama. ya, Siska ya. Untuk pertanyaan udah terjawab. Jadi harus ada Ya. konsistensi dari perusahaan untuk menanamkan nilai-nilai tadi ya. Baik, Pak. Terima Ah, kasih, Bu. Terima kasih. sama-sama Siska. Nah, ini di chat juga sudah ada beberapa pertanyaan Bu Oke. yang diwakilkan ya, yang dikirimkan dari pihak perpustakaan. Hmm? Ini lumayan panjang ya. Oke. Kebanyakan yang fresh graduate ini kan sekarang banyak dialami kasus di mana calon pelamar itu dihadapi oleh minimal rekrutmen yang kebanyakan mencari yang sudah mempunyai pengalaman. Ya, tadi yang dicari yang sudah pengalaman Bu ya. Terlebih lagi korban fresh graduate sehabis resesi COVID. Nah, kemarin juga begitu mereka juga mengalami. Nah, bagaimana solusinya agar generasi Z ini bisa mencari pengalaman agar terdidik juga dari segi mental kerja? Apakah solusi datang dari diri sendiri, di mana kita mencari kerja di luar studi sarjana terlebih dahulu, ya, untuk menerima fresh graduate dengan program training kerja? Oke. Ya, jelas-jelas Pak Takrib. Oke, ini yang selalu izin ya langsung jawab ya Pak Takrib. Silakan, silakan Bu. Langsung. Oke, ini yang selalu banget Ibu gaungkan juga ke anak-anak. Ibu mungkin udah pada bosen nih, yang jadi mahasiswa saya udah pada bosen dengarnya. Sekarang itu kampus selalu bukan mendoktrin sebenarnya, karena sudah punya program yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang dulunya diituin sama pemerintah, saat ini MBKM Mandiri jatuhnya ya Pak, kalau nggak salah udah berubah ke dalam Mandiri. Bagaimana setiap instansi membuat program-programnya itu. Nah, ketika perusahaan mencari yang punya pengalaman, padahal fresh graduate belum pernah bekerja, kalian jangan pernah mensia-siakan kegiatan MBKM. Salah satu contohnya magang. Pasti mau D3, mau S1, itu pasti ada yang namanya program magang. Betul nggak Pak Takrib? Apa salah saya? Nah, Betul Bu, iya Bu, benar Bu. magang itu adalah sama dengan portofolio pengalaman kerja kalian. 3 bulan, 1 bulan, itu merupakan portofolio. Jadi kalian sebenarnya keluar dari kampus, lulus, itu nggak fresh-fresh banget gitu ya. Nggak nol banget Bu ya. Nggak nol banget gitu. Dengan kalian mengikuti hal-hal magang tadi, itu kalian udah punya pengalaman. Organisasi terutama. Sebenarnya perusahaan itu ngeliat dari organisasi yang kalian ikutin juga. Kalian di organisasinya jadi apa? Nah,
Ibu pengalaman Ibu, ketika Ibu di kampus lumayan cukup aktif internal maupun eksternal dulu pas kuliah. Ibu pas ngelamar pekerjaan yang ditanya adalah kamu di organisasi ini sebagai ini ngapain? Nah, kalau kita mampu menjelaskannya dengan lantang, dengan percaya diri, tapi benar, bukannya overconfident, itu menjadi penilaian, oh berarti benar nih orang, bukan asal nyaplok jadi sekretaris, gitu. Nah, itu yang jadi hal utama. Terus juga yang kedua, kompetensi kalian. Sekarang ada yang namanya SIB, Studi Independen Bersertifikat. Oke, yang mana sertifikat kompetensi yang bukan seminar ya. Kalau seminar itu kalian cuma partisipan, tapi Serkom itu kalian mengikuti beberapa kali seminar tersebut, terus ada jam pelajarannya, di belakang ada nilainya. Nah, itu yang menjadi sebuah portofolio kalian juga untuk bisa melamar kerja yang kalian nggak fresh-fresh amat lulusnya. Oke, nah kalau misalnya kalian anak desain atau non desain tapi kalian menggunakan mengelola media sosial himanya, himpunannya, organisasinya itu menjadi portofolio. Ini saya yang bikin, ini saya yang meng-create, saya yang bikin kontennya. Itu boleh kalian jelasin. Jadi please sekarang kalian Gen Z kan, open mind, terbuka dengan hal-hal yang apa ya namanya, yang eh apa ya namanya, asetnya itu bukan tangible, bukan sekedar uang, tapi ilmu, pengalaman, kesempatan itu merupakan intangible aset menurut Ibu ya. Itu yang paling penting dan itu nggak akan habis. Kalian semakin kalian bagi, semakin semakin bertambah. Kalau uang kalian bagi mungkin berkurang gitu ya. Tapi kalau ilmu, pengalaman, kompetensi, kalian oke modal kompetensi bayar Serkomnya 100.000 Bu, 200.000, tapi itu akan menjadi bekal kalian sampai kalian di mana aja. Gitu, gitu Bapak. Oke, terima kasih Bu Muti ya. Ya, Iya, jadi solusinya tidak sebenarnya kita tidak selalu mengharapkan solusi dari perusahaan Bu ya, bisa dari hmm, diri kita sendiri. Kalaupun betul. dari perusahaan memang mensyaratkan atau ada eh, kalau kualifikasi fresh graduate itu berarti solusi ya dari perusahaan. Karena tapi kadang perusahaan itu tidak memberikan itu. Yang Ya, dicari yang berpengalaman. Maka update skill kita tidak harus menunggu pekerjaan atau pengalaman di luar perkuliahan, tetapi selama kita kuliah kita aktif di organisasi, kita aktif ikut webinar-webinar, ikut ya, pelatihan-pelatihan itu menjadi portofolio sebenarnya. Jadi secara betul. mental kita sudah ada rasa percaya dirinya ya, Bu ya. Ya, betul banget Pak, betul. Biasanya kan dilampirkan juga sertifikat kompetensi, Ya, sertifikat kegiatan. Nah, betul. itu yang Benar. membuat poin plus menambah kepercayaan diri kita sebagai generasi Gen Z yang udah mau terjun langsung di dunia kerja. Ya, betul, betul banget. Gitu. Betul, Pak. Ya itu mungkin sedikit tambahan ya dari Bu Ya, tadi pertanyaan dari mahasiswa ya perwakilan. ya, Selanjutnya ada lagi Bu, ini juga dari mahasiswa, ya, namanya boleh. Dwi Syahputri ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Hmm. Bagaimana perusahaan dapat mengintegrasikan ya etika profesi yang kuat dengan budaya kerja digital di era Gen Z? Mengingat generasi ini cenderung lebih terbuka terhadap teknologi dan fleksibilitas dalam bekerja. Ya, siap. Sudah, Pak? Sudah Bu? Iya. Oke, oke. Nah, yang tadi, kalau masuk ke pertanyaan tadi, bagaimana sih perusahaan itu bisa lebih terbuka terhadap Gen Z yang informasinya juga sudah cukup banyak, sudah cukup sering dapat informasi, kebanjiran informasi kalau bahasa sekarang ya. Tadi, etika pluralis yang ada di dalam organisasi atau bisnis atau perusahaan yang harus diterapkan juga untuk perusahaan organisasi saat ini, yang mana menitik beratkan kepada dialog dan toleransi, yang mana ada dialog terbuka, terus juga saling toleransi. Karena kenapa toleransi itu penting juga gitu ya, biar tidak ada kotak-kotak atau mengkubu-kubukan. Jadi kita saling paham, saling respect. Toleransi itu kan respect ya, saling respect satu sama lain. Nah, yang paling penting adalah tadi menanamkan etika pluralis yang tadi di materi Ibu sebelumnya, etika pluralis yang menitik beratkan kepada dialog dan toleransi gitu. Jadi kita ini kasarnya gini, perusahaan itu jangan beranggapan sebagai induk atau ibu yang otoriter gitu. Nah, tapi kita harus juga mendengarkan apa sih yang terbaru saat ini. Nah, ada satu case contoh perusahaan yang apa? Yang sudah
gulung tikar gitu ya. Mungkin karena dia tidak melakukan pluralis ini, dia tidak ada inovasi. Es krim Woody, tahu Woody yang gambarnya mungkin nggak tahu gadis kan, tahu nggak ya? Es krim Woody yang sering ada di Ancol dulu-dulu gitu ya, di Dufan gitu. Nah itu dia mengalami tutup gitu ya, karena yang tadi dia padahal sudah berkembang dari sejak lama, tapi kalah sama es krim yang terbaru, entah inovasi apa, bisnis apa yang saat ini sedang terjadi. Jadi poinnya adalah dialog terbuka bareng stakeholder mau internal maupun eksternal. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Mutia jawabannya. Sudah terjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi. Ya, ini tadi kayaknya dari pertanyaan satu lagi Bu ya. Silahkan Bapak. Masih ada. Mungkin waktunya mungkin masih ada ya. Kita eh, sampaikan Boleh. satu pertanyaan dari Sasta Arianti, mahasiswa jurusan akuntansi Bu ini. Nah, jadi beliau ini si Sasta menanyakan bahwa seiring dengan ketergantungan pada teknologi, bagaimana SDM dapat memastikan bahwa karyawan Gen Z itu tetap memahami batasan etika profesi, Oke. batasannya ya dalam penggunaan teknologi di tempat kerjanya gitu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jempolnya tadi Bu ya, jempolnya harus punya batasan maksudnya itu. Iya, benar-benar. Silakan Bu. Oke. Terima kasih pertanyaannya bagus banget dan ini semua tadi pertanyaannya oke-oke banget ya. Dan untuk gimana sih kita Gen Z caranya gitu ya, Gen Z untuk bisa membatasi mana yang boleh dan mana yang enggak gitu ya. Nah, yang pertama adalah mawas di kalau ibu selalu bilang mawas diri atau introspeksi diri. Kalian pasti ibu percaya 1000% bukan 100% lagi. Kalian sudah udah bukan siswa lagi, sudah mahasiswa yang mana kalian udah tahu mana yang benar dan mana yang enggak gitu ya. Ketika kalian merasa itu kurang tepat atau tidak baik, ya sebenarnya yang balik lagi ke diri sendiri. Kita punya border, kita punya apa ya, benteng. Kita punya benteng sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Dan kalau kita mau apa ya, mau melanggar akan hal tersebut, misalnya kebawa emosi gitu ya sama aturan dari perusahaan gitu. Coba kalem dulu. Walaupun ibu juga kadang suka jujur, saya orangnya tipe yang menggebu-gebu. Ini ngejelasin juga saya menggebu-gebu. Tapi kalau perkara sama hal yang eh, berbenturan dengan etika, coba mikir dulu deh. Kalau saya ngomong ini sebentar, apa nih efek dominonya gitu. Nah, yang bisa ngebatasin itu diri sendiri, hati dan otak kita sebenarnya. Kan mulut itu kan karena otak kita. Nah, otak coba dari hati. Kadang kita ngomong sendiri dari hati. Bener nggak ya saya ngomong kayak gini? Aduh, tunggu. Gitu suka suka ada pergolakan batin. Kemudian otak, oke, keluarin yang ini aja deh kalimatnya. Nah, itu yang bisa ngebatasin, yang bisa ngebentengin adalah diri kita sendiri. Nah, gimana pertamanya? Mawas diri. Kita harus selalu ngobrol sama diri kita sendiri. Introspeksi lah bahasanya. kita Saya sering kalau sebelum tidur tuh saya ngomong dulu, aduh saya kan hari ini tuh ngapain aja ya gitu. Aduh saya tuh bikin salah nggak ya, ngomong sama orang atau ngomong sama mahasiswa salah nggak ya. Jadi selalu mawas diri. Saya tipenya suka mawas diri aja, ngomong sama diri sendiri. Tapi dalam hati gitu, sebelum tidur. Itu sih, biar kita bisa ngebatasin. Gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Muti. Ya, paling enggak kita mencoba untuk memposisikan diri kita. Kalau misalnya kita di posisi itu tuh seperti apa? Eh, Betul. ya, kita juga ya kita di mawas diri Bu ya, tahu batasan-batasannya. Karena kalau tidak diatur, namanya mulut atau jari itu pengennya ngetik apa, Ya, betul. Karena efeknya emosi. seperti apa, Emosi. misalnya itu harus dipertimbangkan gitu. Ya, memang generasi sekarang nggak lepas dari teknologi. Kita tahu ya seperti yang Bu Mutia tadi sampaikan, kadang kita juga nggak tahu kok kamu bisa ya bikin kayak gitu, kok kamu bisa ya bikin desain kayak gitu. Ah, Nah, itu kan berkat kecanggihan teknologi yang betul. generasi-generasi sebelumnya kita belum begitu paham, tapi generasi yang Z sekarang ternyata lebih memahami ya, lebih Iya, tahu. iya. Jadi agak-agak ketinggalan kita kurang update tuh ya, kudet kalau istilah mereka lebih update gitu. Iya, iya, iya. Oke, baik. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan ya Sasta ya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh narasumber kita. Masih ada satu lagi Bu. Gimana Bu Boleh, Muti? boleh. Ya, semoga. Ini satu lagi ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir. Nanti setelah ini kita bisa close.
Dari Dea Novita, eh, Boleh. permisi Pak, izin bertanya bagaimana tantangan etika dalam pengelolaan SDM di era Gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, hampir-hampir mirip juga sih Bu. Jadi Oke, nggak apa-apa. generasi tantangan Gen Z dan tantangan pada generasi sebelumnya. Oke, iya, betul. Terima kasih Dea pertanyaannya. Wow, tadi juga sudah disinggung ya, pas pada saat pemaparan Ibu di materi yang sebelumnya, generasi Z dengan generasi sebelumnya dan gimana sih ngelola SDM-nya yang tadi. Kita harus into dulu. Tapi itu tuh masuk dulu ke dalam gimana sih generasi Z saat ini tuh mereka tuh lagi hype apa sih gitu ya. Nah, ngelola SDM si Gen Z ini gitu ya. Nah, itu juga harus sesuai dengan apa what to do atau what hype gitu ya. Apa yang lagi hype saat ini di Gen Z. Yang tadi Ibu udah sampaikan juga. Sebelum masuk ke pekerjaan gitu ya. Sebelum ngasih tahu ke pekerjaan, biasanya Gen Z mau dulu dipancing dengan kesukaannya dia atau yang lagi apa sih yang lagi viral saat ini gitu di TikTok lagi ngobrol kok cerita-cerita dulu atau ntar di ujung-ujungnya nanti ada rapat ya jam segini tapi kalau misalnya itu masih lowong waktunya tapi kalau misalnya enggak lowong waktunya ya langsung to the point aja gitu ngelola SDM-nya yang itu kita harus paham dulu siapa yang menjadi lawan bicara kita atau lawan yang mau kita apa ya sampaikan gitu. Sama aja kayak orang lagi pidato atau orang mau bikin speech, siapa nih depannya anak TK, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, mahasiswa atau dosen. Nah, kita harus kenal dulu siapa audiensnya. Nah, maka dari itu gimana cara ngelola SDM di era Gen Z? Ya kita harus kenal dulu Gen Z itu apa dan gimana gitu. Kita kenal dulu ya. Tidak memungkiri jangan eh, kita kan tadi hidup jangan pernah stop di inovasi atau jangan pernah stop di puas sama generasi saya. Tapi kita harus selalu apa ya update gitu. Nah kita makanya apalagi di dunia pendidikan jangan pernah puas sama ilmu yang kalian dapat saat ini. Aus ilmu terus aja sampai seterusnya sampai kita ditakdirkan Allah untuk selesai gitu gitu ya. Makasih. Makasih Bu Mutia. Iya, Iya. tadi Dea ya. Jadi tantangannya memang sebenarnya kita sebagai apa yang menghadapi generasi Z kita juga harus bisa menyesuaikan tadi kondisi generasi kita saat ini. Adaptable Bu ya, intinya adaptable Ya, lah. ada Dalam kondisi betul. apapun kita bisa menyesuaikan. Oke, Betul. baik. Terima kasih Bu Mutia Fariza atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Penjelasannya juga sangat jelas, lengkap ya. Dan saya lihat semangat Ibu juga sangat luar biasa sekali. Antusias kita Oke. tadi peserta tembus 65 Bu. Alhamdulillah Bu. Ada lumayan Alhamdulillah, banyak. alhamdulillah ya. Dan Oh, animo mahasiswa teman-teman juga aktif, banyak bertanya juga. Jadi makasih. pastinya mereka juga antusias menyimak dengan baik. Nah, biasa juga ada quotes yang dari Ibu tadi yang sangat istilahnya saya itu suka dengan quotes tersebut, yaitu jangan mencela pemimpin, tapi memperbaiki diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Itu quotes yang sangat luar biasa, Bu. Betul, terima Kebanyakan kasih. kan kita generasi sekarang kan pemimpin pada dicela, orang-orang pada dicela. Tapi Iya, bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin itu justru malah terabaikan gitu, Bu ya. iya, betul, Bapak. Luar biasa Bu untuk kuatnya. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita Amin, semua terima kasih untuk dengan menjadi senang generasi pemimpin yang akan datang. hati. Amin. Min baik, mungkin ini ya untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti materinya akan di-share dari tim admin ya dari Perpus. Apabila ada teman-teman membutuhkan materi bisa langsung hubungi Mbak Nisa. Dan juga mengingatkan bagi teman-teman mahasiswa atau peserta untuk mengisi link presensi kehadiran karena nanti akan dikirimkan e-sertifikatnya untuk kegiatan bedah buku ini. Jadi baik itu narasumber, moderator, dan peserta semua dapat sertifikat ya. Tapi dengan catatan mengisi link daftar hadir, di situ akan disampaikan email ya teman-teman mengisi email. Nah, email itu nanti akan dikirimkan sertifikatnya via email. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Mutia ya materinya hari Sama-sama. ini. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa on cam kita ambil foto ya sama-sama.
Mungkin dari Mbak Nisanya ya, nanti bisa standby untuk capture. Silakan teman-teman peserta bisa on cam. Untuk capture-nya nanti dibantu sama Rizky. Oke. Masih banyak yang belum on cam nih. Ayo silakan Ayo teman-teman. cam teman-teman. Masa iya yang di capture mukanya beda, nama doang kan. Ya, mungkin kita kasih aba-aba ya, Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Kita ada tiga slide. Ya. Kita aba-aba 1, 2, 3, berikan senyum manis. Oke, sudah. Rizky, selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih Makasih. eh Mbak Nisa, sorry, Bu Mutia sekali lagi ya untuk materi hari ini, dan juga terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya harap jangan bosan-bosan ya kita mengundang teman-teman mahasiswa untuk ikut bedah buku karena menambah insight pengetahuan dari narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik, sekali lagi Bu Mutia ya, selamat pagi. Terima kasih Ya, banyak Bu. dengan senang hati Pak Takrim, Ya, semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih nih Mbak Nisa. amin. Ya, Terima kasih baik. banyak kamu Tia. Iya, terima kasih semuanya. Iya Bu, izin ini Bu ya, kita akhiri meeting kita Ya, hari ini. Baik. oke. Eh, Izin live ya semuanya. Terima Silakan Bu. kasih.